Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana Qin Mu berusaha untuk memulihkan kultivasinya yang hilang dan dia berencana mengunjungi Kaisar dan Imperial Preceptor. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Yaner membawa mereka dan terbang menuju kedamaian abadi secepat yang dia bisa. Naga Kilin dengan hati-hati memeriksa luka Qin Mu dan menggelengkan kepalanya. Luka kultus guru tidak ada yang serius. Overlord Body Tree Elisir tekniknya sangat kuat dan mengandung kekuatan penciptaan, sehingga luka-luka dagingnya mampu disembuhkan. Anda tidak perlu khawatir. Kuizi berkata dengan dingin, apakah Anda mengerti seni penyembuhan? Naga Kilin dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan hati-hati, saya tidak mengerti. Namun, ketika Master Sekte melawan Yang Mulia Yu dari surga celestial di Istana Mahakala, ia menderita luka parah dan melukai asal-usul arwahnya. Setelah tidur di Istana Bulan selama 1 malam, ia pada dasarnya pulih. Pedang Kaisar tinggi, Tuhan tahu tentang ini. Jika Tuan tua yang lumpuh tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada Dewa Kaisar tinggi pedang. Kuizi setengah percaya dan setengah meragukan kata-katanya. Namun, dia melihat bahwa Qin Mu telah berhenti muntah darah dan sedang tidur nyenyak, napasnya yang lemah perlahan mulai stabil. Dia memperhatikan bahwa di bawah kelopak mata Qin Mu, bola matanya bergerak, yang berarti dia harus bermimpi. Naga Kilin berkata, ketika Master Kultus sedang berbicara dengan Dewa Pedang Kaisar Tinggi, aku berada di belakang berpura-pura tidur. Karena itu, saya tahu beberapa hal. Dewa Kaisar Pedang Tinggi mengatakan bahwa Saint Woodcutter memeriksanya ketika dia tidur setelah dia terluka. Dia menemukan bahwa ketika Guru Kultus bermimpi, ada Dharma yang beredar. Guru Kultus kemudian mengatakan ini bisa jadi Sutra Balames Brahma Buddha tanpa batas. Kuizi dengan hati-hati memeriksa Qin Mu dan berkata dengan marah, di mana Dharma? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Naga Kilin dengan canggung berkata, tahta sejati Kaisar Buddha Brahma Buddha sangat kuat. Mungkin Tuan tua tidak secanggih Saint Woodcutter, itulah sebabnya kamu tidak bisa melihatnya. Kuizi sangat marah. Dia tiba-tiba batuk dan meludahkan darah. Naga Kilin dengan cepat berkata, Tuan tua Anda berlari terlalu cepat dan selama beberapa hari tanpa istirahat, meninggalkan jiwa dan paru-paru Anda rusak. Saya tidak dapat menyembuhkan jiwa, tetapi untuk cedera fisik, Anda harus mengambil air liur naga, yang saya punya banyak. Aku tidak akan minum air liurmu. Teknik kreasi saya sangat kuat, jadi saya tidak butuh air liur Anda untuk pulih. Kuizi mengutuk pelan, matanya jatuh pada Qin Mu yang tidur nyenyak. Jantung alisnya memiliki luka berbentuk mata, yang diharapkan hanya kelopak mata yang keriput karena kehilangan mata. Kuizi patah hati, ingin menyembuhkan dahinya tetapi tidak dapat melakukannya. Pada saat itu, daging mulai tumbuh di jantung alisnya, perlahan mengisi rongga mata. Kelopak matanya dan area di sekitar matanya juga sembuh dan menyatu. Luka di dahinya sekarang tampak seperti benjolan kecil yang digigit nyamuk. Kuizi menyentuh benjolan kecil, yang terasa keras di dalam, membuatnya tidak yakin apakah itu daging atau bola mata. Yan Qiling juga dengan hati-hati memeriksa luka Qin Mu, wajahnya membawa ekspresi bingung. Memang ada Dharma yang beredar di dalam tubuhnya. Kuizi mendengus marah. Kamu juga bisa melihatnya. Yan Qiling berkata, saya telah mempelajari Dharma. Itu adalah satu-satunya Dao setelah awal yang tidak didekonstruksi oleh aljabar Dao Ancestor, jadi saya mempelajarinya sebentar, mencoba memahami keajaiban di dalam. Ekspresi Kuizi melembut. Dia biasanya tersenyum ketika berinteraksi dengan orang-orang, tetapi karena cedera Qin Mu, senyumnya sekarang hilang, dan dia tidak memberikan penampilan yang menyenangkan kepada siapapun. Namun, yang aneh adalah, Yan Qiling terus memeriksa luka Qin Mu dengan hati-hati, ekspresinya semakin bingung. Dia tidak punya jiwa. Roh primordialnya tersebar, hanya menyisakan embrio roh. Yang aneh adalah dia seharusnya mati, saya tidak mengerti mengapa dia masih hidup. Kuizi memandang Qin Mu dan merasa lega ketika dia melihat napasnya mulai stabil. Ada kelembutan, serta sedikit binar di sudut matanya. Mampu bertahan hidup sudah cukup baik. Sejak dia pulih, tampaknya Dharma efektif. Dalam hal ini, kita tidak perlu pergi ke perdamaian abadi untuk mencari tabib. Dia tidak bisa banyak membantu karena dia tidak mengerti Dharma. Mari kita pergi ke biara petir besar sebagai gantinya. Old Ma pasti mengerti. Mereka berbalik ke arah Gunung Meru. Alam primordial terbuka, dan Gunung Meru telah muncul. 20 langit realm Buddha telah dibangun di sepanjang gunung, melonjak ke atas lapis demi lapis dan membuat gunung ilahi ini semakin megah. Ini adalah sutra bencana tanpa batas, kehidupan Master Sekte Qin tidak dalam bahaya. Di dalam biara Thunder Club besar, Rulai Ma memanggil Iblis Ape Zankong dan Biksu Mingxin untuk memeriksa Qin Mu yang sedang tidur. Hanya mereka berdua yang mempelajari kitab suci Kaisar Buddha Brahma yang sejati. Biksu Mingxin berkata, Sekte Master Qin memiliki embrio roh tetapi tidak ada jiwa. Saya tidak memiliki banyak pengetahuan tentang fenomena ini. Brother Senior Jankong, Anda memiliki pengetahuan mendalam tentang Dharma, bagaimana menurut Anda tentang kondisinya? Kera Iblis berkata, kebaikan. Rulai Ma mengerutkan kening dan berkata, murid, bagaimana saya menafsirkan kata, kebaikan? Biksu Mingxin berkata, Guru, kakak senior-senior mengatakan bahwa berbuat baik mengubah bencana menjadi berkah. Tidak ada bahaya bagi hidupnya. Rulai Ma masih gelisah. Buddha Brahma berada di dalam surga Brahma. Aku akan mengirim Muer untuk menemuinya.
Kemampuannya luar biasa, dan dia pasti akan memiliki solusi. Kuezi mengangguk dan hampir setuju. Namun, dia melihat kera iblis membungkuk dan dengan lembut membisikkan kata ke telinga Qin Mu. Tiba-tiba, Qin Mu mulai bangun, membuka matanya. Kera iblis menggenggam kedua telapak tangannya dan tersenyum. Kebaikan. Biksu Mingxin menghela nafas. Kakak senior-senior memiliki kebijaksanaan luar biasa. Qin Mu masih tidak terlihat baik saat ia berjuang untuk bangun dan memberi hormat kepada Rulai Ma. Aku terjaga selama mimpiku dan mendengar kata-kata Old Ma. Saya menyadari cedera saya, dan tidak perlu bertemu Buddha tua. Buddha tua telah memberi saya tekniknya, jadi tidak ada perbedaan apakah kita bertemu dengannya atau tidak. Saya kembali ke kedamaian abadi. Dia kemudian berbalik dan memberi hormat kepada kera iblis dan Mingxin, yang mengembalikan kesopanan. Muer, kau benar-benar akan kembali ke kedamaian abadi. Tiba-tiba Rulai Ma melepas jubahnya dan melepas tasbihnya. Saya berjanji kepada guru saya untuk menyampaikan ajarannya sehingga biara petir besar akan bertahan hidup. Hari ini, Jan Kong dan Mingxin telah jauh melampaui saya dalam hal dharma, jadi saya telah melakukan tugas saya sebagai penyebar pengetahuan. Sudah waktunya untuk kembali ke diri saya yang asli. Mulai hari ini dan seterusnya, saya adalah matua asli. Kera iblis membungkuk sementara Mingxin membuka dan meletakkan cosak di tubuhnya, menggantung tasbih di lehernya. Old Ma tertawa. Temukan diri sejati seseorang dan lawan pikiran yang gelisah. Mingxin, Anda harus membantunya menaklukkan pikiran gelisahnya. Jan Kong, Anda sekarang Rulai. Yang mulia, selamat tinggal, nasib dharma kita telah berakhir. Kera iblis bangkit dan menggenggam kedua telapak tangannya. Perpisahan, dermawan. Old Ma mengembalikan sopan santun dan mengikuti Kuezi, Qin Mu, dan sisanya menuruni gunung. Sementara itu di ibu kota perdamaian abadi, konvoi orang-orang perdamaian abadi dari seluruh dunia meningkat, dan bahkan ada pengungsi dari Crimson Light. Ada kamp-kamp yang penuh dengan orang-orang di sekitar ibu kota, yang dijaga dengan gugup oleh sekitar 200 dewa perdamaian abadi. Ada terlalu banyak orang, jadi persediaan makanan adalah masalah besar. Para murid dari setiap akademi terampil dalam seni penciptaan, jadi mereka membuka lahan pertanian yang subur dan menggunakan seni penciptaan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, yang kemudian dipanen dan diolah menjadi makanan. Namun, tanah hanya dapat mendukung 3 hingga 4 siklus panen sebelum kesuburan habis. Karena itu, mereka harus terus mengolah lahan pertanian baru. Dengan kekacauan dan kekacauan perang di luar, bersama dengan para dewa dan iblis dari surga langit muncul dan menghilang tanpa terduga, itu sangat mudah untuk dibunuh saat mengolah lahan pertanian baru. Banyak sarjana telah kehilangan nyawa mereka karena ini. Baik itu di dalam atau di luar ibu kota, ada suasana panik, putus asa, dan kesuraman. Hari ini, langit dipenuhi dengan kapal perang langit surgawi, dengan dewa-dewa yang tampak menakjubkan dan bermartabat yang tak terhitung jumlahnya yang bersinar cemerlang. Senjata mereka berkilau, dan kekuatan ilahi mereka sombong, mencekik orang-orang perdamaian abadi. Meskipun pasukan besar para dewa dan iblis dari surga-surga telah tiba, mereka tidak menyerang. Sebaliknya, mereka menahan para dewa dan iblis dari surga celestial yang tersebar di seluruh negeri, mencegah mereka dari menyakiti orang-orang dari perdamaian abadi. Disiplin mereka terbukti. Baik di dalam maupun di luar ibu kota, ada banyak orang yang membungkuk dan menawarkan dupa kepada para dewa yang perkasa ini, berdoa untuk perdamaian. Ketika orang menderita, sifat jahat akan berkembang. Imperial Preceptor berdiri di bagian atas kota dan memandangi pasukan besar langit surgawi. Dia kemudian melihat ke bawah pada orang-orang yang tak terhitung jumlahnya yang berdoa kepada pasukan besar langit surgawi. Dia tersenyum pahit. Yang mulia, sepertinya tidak mungkin untuk mengubah ini dalam hidup kita. Kaisar Yanfeng berdiri di belakangnya dan menghela nafas dengan kesakitan, suaranya serak. Dari zaman kuno dari generasi ke generasi, revolusi dan reformasi tidak pernah tanpa darah. Selama dinasti kedua Crimson Light, Crimson Emperor meninggal dengan jenazahnya dihancurkan, dan tidak ada generasi kaisar tinggi yang memiliki akhir yang baik. Selama kehancuran era pendirian kaisar, 33 surga dilenyapkan dalam sekejap, dan satu generasi penguasa yang perkasa harus bertahan dengan desa riang. Perlawanan terhadap reformasi Eternal Peace lebih besar, jadi jika ada darah yang akan tumpah. Imperial Preceptor tertawa. Itu harus dimulai dari kamu dan aku. Kaisar Yanfeng tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba menghela nafas. Aku khawatir setelah kita mati, tidak akan ada penerusnya. Lagi pula, ada banyak orang bodoh di dunia. Para dewa ingin orang menjadi bodoh, tidak berani melawan dan memberontak, sementara orang bodoh rela tetap bodoh, tidak ingin melawan dan memberontak. Imperial Preceptor, sejak awal reformasi kita sampai sekarang, ada orang yang menyembah dewa dan setan ini. Perlawanan terbesar terhadap reformasi, kadang-kadang, adalah dari orang-orang ini. Imperial Preceptor merasa sedih. Untuk mengorbankan hidupmu untuk orang-orang ini, apakah ini sepadan? Setimpal. Dewa Agung terbang dan muncul di langit di atas ibu kota perdamaian abadi. Ukurannya yang tipis mendistorsi ruang di sekelilingnya,
dan armada kapal perang surgawi mengitarinya seperti bintang yang mengorbit matahari. Ini adalah Dewa Hijau Langit Timur. Dia begitu tinggi sehingga dia mencapai awan, wajahnya duduk di antara langit, dan awan putih menjadi ornamen di pinggangnya. Dia memperlihatkan suasana kebenaran yang mengilhami ketika 10.000 sinar cahaya bersinar darinya. Dia memiliki kekuatan yang tak terukur dan dapat membasmi ibu kota perdamaian abadi dan miliaran orang dengan satu jari. Seorang pejabat dewa terbang dan mendarat di telapak Dewa Hijau Langit Timur, berlutut dan bersujud dengan hormat saat dia mengeluarkan gulungan dekrit kekaisaran. Dia kemudian bersujud lagi, mengangkat dekrit kekaisaran di atas kepalanya sebelum membungkuk dan terbang. Aku tidak pernah punya aturan seperti itu di sini. Kaisar Yan Feng tertawa setelah menyaksikan adegan itu. Aturan langit surgawi terlalu ketat dan kaku. Imperial Preceptor tertawa sebagai balasan. Yang mulia pasti sudah lupa. Ketika Master Sekte Qin dan saya dituduh oleh para penentang pengadilan kekaisaran, kami adalah figur yang menyesal terjebak dalam situasi yang sulit, dan kami hampir harus bersujud sampai kepala kami berdarah. Wajah Kaisar Yan Feng menjadi gelap, dan dia berkata dengan kesal, "Aku ingin kepalamu, tolong ingat itu. Yang mulia tidak akan memiliki kesempatan lagi." Imperial Preceptor tersenyum. Dia melihat istri dan putrinya di kota dan merasakan sakit di hatinya, tetapi dia berbalik tanpa mengubah ekspresinya. Orang-orang berdosa perdamaian abadi, terima dekrit kekaisaran. Pejabat dewa membawa dekrit kekaisaran di tangannya, suaranya menggelegar seperti guntur, beresonansi di antara awan. Banyak orang, termasuk beberapa praktisi seni ilahi di antara mereka, berlutut setelah mendengar suara itu. Kaisar Yan Feng dan pengajar Imperial Perdamaian Abadi merasakan sakit di hati mereka, tetapi mereka merasa lebih baik setelah melihat bahwa ada banyak yang menolak untuk berlutut. Pejabat dewa itu melirik mereka berdua dan tertawa dingin ketika dia membentangkan dekrit kekaisaran dan membacanya dengan lantang. Dengan kehendak langit, orang-orang kedamaian abadi tidak memikirkan kebaikan surga dan bertindak melawan surga. Reformasi telah mengganggu dao surgawi, mengakibatkan murka langit dan kebencian rakyat, dengan masa melarat dan berjuang untuk bertahan hidup. Namun, surga memiliki sifat mencintai semua makhluk hidup. Yang mulia memutuskan untuk hanya menghukum para pemimpin dan bukan massa. Kehendak langit adalah sebagai berikut. 1. Sita semua buku dan catatan tentang reformasi dari setiap perguruan tinggi dan akademi untuk dibakar di depan orang-orang. Generasi mendatang tidak akan dapat melakukan reformasi. 2. Perdamaian abadi akan memulihkan sistem kuno, menjaga posisi kaisar untuk memerintah negara. Semua sekte dan sekte akan menyembah para dewa, dan semua orang akan menyembah dan berdoa kepada para dewa. 3. Otoritas perdamaian abadi untuk mengeluarkan koin akan diserahkan ke surga celestial. Koin-koin langit surga akan diedarkan di antara orang-orang. Kekaisaran perdamaian abadi tidak akan bersaing dengan orang-orang untuk keuntungan. 4. Kedamaian abadi tidak akan menempa senjata ilahi yang berat. Bagi mereka yang memalsukan, keluarga mereka akan dieksekusi. 5. Kedamaian abadi akan mengikuti ajaran nenek moyang dan tidak merusak jalan, keterampilan, dan seni ilahi. 6. Setiap tahun, Kaisar Damai Abadi akan mengadakan festival akbar untuk berterima kasih kepada surga atas kebaikannya. 7. Orang-orang perdamaian abadi yang rumahnya berisi artefak yang mampu melakukan trik aneh akan menghancurkan mereka dan tidak menyembunyikannya. 8. Kaisar Yan Feng dan pengajar perdamaian abadi mengganggu perintah dan menyebarkan kebohongan, menyebabkan kekacauan dan kekacauan. Mereka akan ditangkap dan dikawal ke tahap eksekusi dewa, di mana tubuh jasmani dan roh primordial mereka akan dieksekusi untuk melayani sebagai peringatan bagi orang lain. Akhir dari dekrit kekaisaran. Ada keributan di dalam dan di luar ibu kota perdamaian abadi. Praktisi seni ilahi yang tak terhitung jumlahnya dan para dewa dan setan perdamaian abadi merasakan rasa penghinaan, kemarahan, dan kebencian. Mereka tidak sabar untuk maju dan menyerang langit. Kaisar Yan Feng tertawa keras dan membungkuk. Penjahat ini menerima dekrit kekaisaran. Imperial Preceptor mewariskan sebuah perintah, tidak ada yang bergerak atau mengambil tindakan. Beberapa kapal surgawi terbang, menyeret tahap eksekusi dewa. Darah di atas panggung berkilauan melintasi langit, kedua pisau darah itu bergerak seperti jejak darah, saling menyatu tanpa henti. Pejabat dewa itu berkata, "Kalian berdua, silakan naik ke tahap eksekusi dewa." Bagian dalam dan luar ibu kota Eternal Peace terdiam saat banyak orang menatap tahap eksekusi dewa di langit. Jika kamu ingin membunuh pemimpinnya, biarlah. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh tawa. Orang-orang dan praktisi seni ilahi memandang dengan marah ke arah suara itu dan melihat Qin Mu muncul di belakang armada kapal-kapal surga. Dia berdiri di dahi naga kilin, wajahnya pucat seolah-olah dia sakit parah. Naga kilin menginjak awan api dan bergerak dengan tenang ke tengah-tengah armada. Dia kemudian melihat ke samping pada wajah Dewa Hijau Langit Timur, yang menjulang tinggi di atas. Tahap eksekusi dewa itu menakutkan. Qin Mu melihat ke arah tahap eksekusi dewa dan tertawa.
Kamu berbicara seolah-olah mereka mati dengan jiwa mereka berpencar, seolah-olah aku tidak dapat menghidupkan mereka kembali. Dia tidak melihat Dewa Hijau Langit Timur. Sebagai gantinya, dia melambaikan tangan pada penasihat Kekaisaran Perdamaian Abadi dan Kaisar Yanfeng, berkata dengan nada lemah, "Pengajar kerajaan, Kaisar, silakan maju dan mati. Jika Anda berhasil mati, saya kalah." Di belakangnya, Dewa Hijau Langit Timur mengangkat tangannya, menghentikan para dewa dan iblis dari langit surgawi yang menghidupkan kemarahan mereka untuk dibunuh. "Ini yang mulia Mu, tolong tunjukkan padanya rasa hormat." Dewa-dewa langit surgawi berjuang untuk menahan amarah mereka, tetapi Dewa Hijau Langit Timur tetap tenang. Dia mengungkapkan ekspresi yang mengesankan dan berkata, "Yang mulia Mu, tidak ada yang salah dengan apa yang baru saja Anda katakan. Lagi pula, sebagai yang mulia surgawi, Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Namun, saat ini, Anda sudah menjadi orang yang tidak berguna. Ada pepatah yang mengatakan, roh pahlawan tidak akan pernah padam. Anda tidak memiliki jiwa, jadi apa yang Anda andalkan hanyalah semangat kepahlawanan Anda." Kaisar Yanfeng dan pengajar Imperial Perdamaian Abadi merasakan getaran di hati mereka, dan mereka memandang ke arah Qin Mu. Semangat heroik tidak akan pernah padam. Apa yang dia maksudkan adalah bahwa jiwa Qin Mu sudah tersebar, hanya meninggalkan rohnya dan tidak ada jiwa. Dewa Hijau Langit Timur tumbuh lebih bermartabat dan khusyuk. Suaranya bergemuruh di langit, dan gema yang terdengar seperti bel besar bisa terdengar dari segala arah. Yang mulia Mu, perdamaian abadi hanyalah sebuah negara kecil, dan hanya membutuhkan ruang kecil di dalam alam primordial. Saya di sini atas perintah untuk membersihkan kekacauan dalam perdamaian abadi dan telah memberi Anda, Yang mulia Mu, hadapi dengan tidak memusnahkan tempat ini. Yang mulia Mu, tolong jangan mempersulitku. Karena apa yang terjadi dengan Wei Suifeng, saya sudah bersalah karena tidak memenuhi misi saya. Dengan demikian, eksekusi kepala pemberontakan adalah suatu keharusan." Qin Mu berbalik dan menampilkan ekspresi yang tidak bisa dibaca. "Jika aku tidak menyulitkanmu, itu akan sulit bagiku." Dewa Hijau Langit Timur berkata, "Jika tubuh jasmani mereka benar-benar hancur tanpa meninggalkan pembuluh darah, akankah Yang mulia Mu masih bisa menyemangati tubuh jasmani mereka dan menghidupkannya kembali?" Qin Mu menggelengkan kepalanya. "Aku hanya bisa membantu mereka mengumpulkan jiwa mereka dan membiarkan mereka bereinkarnasi. 12 tahun kemudian, saya akan membimbing mereka dan membiarkan mereka mendapatkan kembali ingatan kehidupan masa lalu mereka sehingga mereka dapat kembali. Jika tubuh jasmani mereka masih utuh, begitu Anda pergi, saya bisa menghidupkan kembali mereka. Itu akan jauh lebih mudah." Di sekitar mereka, para dewa berteriak marah. Dewa Hijau Langit Timur mengangkat tangan dan menjawab dengan dingin, "Yang mulia Mu, kau kurang ajar. Di mana Anda ingin meletakkan kekuatan surga? Apakah Anda ingin menghancurkan otoritas dan martabat langit surgawi?" Qin Mu melambaikan tangan. "Karena kamu tidak bisa membuat keputusan, maka cukuplah dan temukan seseorang yang bisa membuat keputusan dan minta mereka bertemu denganku." Para dewa terbang menjadi amarah, awan gelap memenuhi langit ketika guntur dan kilat menyeberang dan menyerang tanpa henti. "Yang mulia Mu, berhenti melawan kekuatan surga." Tiba-tiba, dari dalam kelompok warga berlutut dari perdamaian abadi, seorang lelaki tua mulai bersujud berulang kali ketika dia berteriak dengan nyaring, "Itu surga. Menolak surga berarti berkhianat." Qin Mu terkejut, dan semua yang ada di depan matanya menjadi hitam. Hanya setelah beberapa saat dia pulih dari itu. Bahkan lebih banyak warga perdamaian abadi mulai berteriak dari bawah. "Betul. Apa hak Anda untuk mengambil keputusan bagi kami? Jika mereka ingin membunuh siapapun, biarkan mereka membunuh Imperial Preceptor dan Emperor Yanfeng. Mereka menyebabkan bencana ini dengan reformasi mereka. Bunuh kedua pemberontak itu. Berdoalah agar surga memunculkan amarah mereka dan membunuh pemberontakmu yang mulia celestial ini juga." Dewa Hijau Langit Timur mendengus dingin. Dia bangkit dan hendak memberikan perintah kepada pasukan untuk mundur ketika suara santai terdengar turun, mengatakan, "Dewa Hijau Langit Timur, jika Anda memberi perintah bagi pasukan untuk mundur begitu saja, Anda akan merusak martabat dan otoritas langit surgawi. Jika Anda mengingat pasukan Anda, otoritas langit surgawi akan tersapu, dan akan ada lebih banyak pemberontak yang akan melawan kekuatan surgawi mulai hari ini." Dewa Hijau Langit Timur tercengang, dan dia buru-buru membungkuk dan membungkuk. Suara mendesing. Dewa yang tak terhitung banyaknya berbalik dan membungkuk. Yang mulia Yu yang memiliki tubuh serupa dengan Qin Mu berjalan dengan langkah lebar dan tertawa. "Yang mulia Mu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah bagi saya. Negeri sekecil itu seperti perdamaian abadi masih mengharuskan saya untuk datang ke sini secara pribadi." Qin Mu terbatuk keras dan menjawab, "Itu hanya karena saudara Dao terlalu jauh." Yang mulia Yu tersenyum. Pengajar Imperial Perdamaian Abadi dan Kaisar Yanfeng dapat menghindari kematian. Namun, mereka menentang surga dan menentang mandat surga. Jika mereka tidak ditangani, otoritas langit surgawi tidak akan ada lagi.
Saya bisa menyelamatkan hidup mereka dan menjebak mereka. Ini akan memberikan wajahmu mulia surgawi dan menyelamatkan wajah surgawi-surgawi. Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Qin Mu menjawab, harus ada batas tahun, kalau tidak Dao saudara harus membunuh mereka. Yang Mulia Yu menjawab dengan dingin, kamu meminta terlalu banyak. Setelah beberapa waktu, Yang Mulia Yu ini tertawa. Ada banyak pemberontak di alam primordial, dan mereka tidak semua bisa terbunuh pula. Adalah niat saya untuk membangun penjara besar di dalam alam primordial, tempat mereka akan ditindas. Di akun Anda, saya hanya akan memenjarakan mereka selama 200 tahun. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Qin Mu akan berbicara ketika Yang Mulia Yu melanjutkan dengan acuh tak acuh. Bahkan jika Anda dapat menghidupkannya kembali, jangan lupa bahwa surga surgawi memiliki segala macam trik untuk menghentikan Anda dari mengumpulkan jiwa mereka yang hancur. Bukankah kamu masih tidak dapat menemukan potongan jiwa Lan Yutian yang hilang itu? Qin Mu syok, dan tatapannya mendarat padanya. Yang Mulia Surgawi sejati memiliki sepotong jiwanya yang hancur tertekan di dalam Hall of Fragrance di surga celestial, membuatnya sedikit bodoh. Itu juga menghentikannya untuk kembali seperti apa dia di masa lalu. Langit surgawi memang memiliki kemampuan untuk menyegel jiwa-jiwa pengajar kekaisaran perdamaian abadi dan Kaisar Yanfeng, dan tidak ada yang bisa dilakukan olehnya, sang penyihir agung. Yang Mulia Yu naik ke langit ibu kota, dan tatapannya mendarat pada Kaisar Yanfeng saat dia tertawa. Surga memiliki sifat mencintai semua makhluk hidup. Anda mungkin dibebaskan dari kematian, tetapi Anda tidak bisa lolos dari hukuman. Anda akan selamanya ditekan dalam penjara besar. Perdamaian abadi tidak bisa tanpa kaisar. Pergi dan pilih seorang penerus. Kaisar Yanfeng berbalik dan memandangi anak-anaknya. Tatapannya mendarat di Ling Yuxiu, dan segera setelah itu menjauh dari Ling Yuxiu dan mendarat di Ling Yushu. Dia tersenyum dan berkata, Yushu, kemarilah. Setelah saya pergi, Anda akan menjadi kaisar perdamaian abadi. Imperial Preceptor memahami niatnya, dan dia merasakan kesedihan di hatinya. Ling Yushu melangkah maju, membungkuk dan berlutut. Pada saat ini, Yang Mulia Yu mengibaskan jari, dan tubuh jasmani Ling Yushu langsung dikurangi menjadi bubuk dengan jiwanya hancur. Yang Mulia Yu tersenyum. Anak yang kamu pilih pastilah yang terbaik yang mewarisi ambisimu, jadi aku tidak bisa diyakinkan. Pilih yang lain. Kaisar Yanfeng jatuh ke tanah, menangis, air mata mengalir di wajahnya. Setelah sekian lama, dia bangkit, dan pandangannya berkeliaran tentang sisa anak-anaknya. Yuxiu, datang ke sini. Dengan air mata mengalir, Kaisar Yanfeng berkata, mulai sekarang, kerajaan damai abadi ada di tangan Anda. Jangan terlalu pintar dalam hal itu, jadilah sedikit kepala yang kacau dan tidak berguna. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda adalah Kaisar Perdamaian Abadi. Imperial Preceptor menghela nafas dalam hatinya. Dia tahu mengapa Kaisar Yanfeng memilih Ling Yushu lebih dulu dan bukan Ling Yuxiu. Tujuannya adalah untuk melindungi Ling Yuxiu. Dewa-dewa langit surgawi mengambil Kaisar Yanfeng dan penasihat kekaisaran perdamaian abadi, dan mereka naik kapal yang akan membawa mereka menuju penjara. Sementara itu, pasukan dan jenderal langit lainnya tetap tinggal. Mereka berencana untuk menghancurkan sistem sekolah dasar, perguruan tinggi, dan Imperial College. Buku-buku dan catatan tentang reformasi juga harus dibakar, sementara senjata ilahi tugas berat seperti Sunshot Divine Cannon, Sunship, dan Moon Moon akan dihancurkan. Selain itu, mereka akan mendukung sekte dan mengawasi perdamaian abadi. Ling Yuxiu menggantikan tahta. Judul dinastinya adalah Yanxiu, dan dia bernama Kaisar Yanxiu. Kekaisaran perdamaian abadi yang kecil telah mengikatku untuk waktu yang lama. Bentuk kehidupan yang lebih rendah dari ras manusia benar-benar membuat seseorang sakit kepala. Yang Mulia Yu yang bertransformasi dari Kaisar Langit tertawa ketika dia berbicara kepada Qin Mu, aku harus kembali. Yang Mulia Mu, saya sangat menantikan Anda berjalan keluar dari trauma Anda sehingga Anda dapat mengambil tubuh jasmani saya. Apakah Anda tahu mengapa saya ingin memenjarakan Kaisar Yanfeng dan pengajar kekaisaran perdamaian abadi selama 200 tahun dan mengapa saya memberi Anda waktu 200 tahun? Kaisar Langit Kuno berhenti berjalan dan tersenyum lembut. Yang Mulia Mu, izinkan saya memberitahu Anda kebenaran absolut. Qin Mu juga berhenti berjalan. Aku mendengarkan. Kaisar Langit Kuno menjawab dengan santai, tertinggal bukanlah dosa, menjadi lemah adalah dosa. Peta langit baru sudah dipalsukan. Dalam beberapa lusin tahun, itu akan digantung kembali ke langit dan menjadi atlas bintang yang akan menyelimuti seluruh alam primordial. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Matahari muncul di langit, matahari ilahi sejati dari alam primordial. Nikmati semua ini. Kaisar Langit Kuno tertawa. Selama beberapa dekade ke depan, Anda akan bisa melihat langit berbintang yang sesungguhnya. Setelah itu, tidak akan ada orang yang bisa mengingat seperti apa langit berbintang sesungguhnya. Tidak perlu mengirim saya, tolong kembali. Sosoknya melayang ke langit dan menghilang di cakrawala. Qin Mu mengangkat kepalanya dan merenungkan kata-katanya.
Tertinggal akan menghasilkan pemukulan, tetapi perdamaian abadi tidak ketinggalan dikali, keterampilan perdamaian abadi, seni ilahi, dan filosofi bahkan melampaui orang-orang dari surga surgawi. Satu-satunya alasan perdamaian abadi dipukuli hingga tidak tahan adalah karena ia lemah. Pada saat ini, kegelapan di depannya terbuka, dan cahaya redup bersinar dari dunia lain, bersinar ke wajahnya. Qin Mu melihat sebidang tanah mengambang di dunia lain, dan gunung-gunung di tanah ini membentuk kata, Qin. Duduk bersila di tanah adalah bayi besar berkepala besar, yang tangannya dipeluk di depan dadanya saat dia melihat Qin Mu. Tatapan Qin Mu mendarat padanya, dan bayi berkepala besar itu mendengus, memeluk tangannya lebih erat dan memutar kepalanya untuk memalingkan muka darinya dalam kemarahan. Qin Mu mengungkapkan senyum. Saudaraku, saya minta maaf telah mengambil alih tubuh jasmani Anda. Dia bisa melihat bahwa bayi berkepala besar telah menggunakan mata ketiga itu, mengubahnya menjadi daging dan darah untuk membentuk kembali tubuh jasmaninya. Bayi berkepala besar cemberut, dan dia bahkan lebih marah sekarang. Cahaya datang dari tangan penatua utusan maut, ia memegang lampu saat dia berdiri di dalam tanah kata Qin. Di sebelahnya berdiri Yang Mulia Yu, yang melambai padanya. Klon Adipati Surga, penguasa bumi lava, Kaisar Crimson, penguasa besar matahari, dan Buddha tua tidak lagi berada di tanah kata Qin. Dia tidak tahu kemana mereka semua pergi. Qin Mu melambai ke arah penatua maut dan Yang Mulia Yu. Di dalam istana, Qin Mu dan Ling Yuxiu mengundang Yu Chenzi, Dao Master Lin Xuan, Wang Muran, Si Yun Xiang, dan banyak lainnya. Banyak dari mereka adalah anggota aliansi surga sejak saat itu, dan mereka semua adalah pemuda. Mereka semua di sini untuk membahas bagaimana kekaisaran perdamaian abadi harus berfungsi mengikuti peristiwa drastis ini. Ketika aliansi surga pertama kali didirikan, hanya ada 4 anggota, Qin Mu, Lin Xuan, Wang Muran, dan Su Shenghua. Yu Chenzi berkata, peta langit yang baru sangat luas, dan akan sangat sulit untuk memalsunya. Bahkan dengan Dao Sekte dari langit surgawi menempa itu, dibutuhkan setidaknya 30 hingga 50 tahun untuk diselesaikan. Selain itu, Clear Sky Heaven adalah perancang peta langit baru, jadi secara alami, kita dapat meninggalkan beberapa celah. Meskipun peta langit baru mungkin sangat berbahaya, itu bukan tanpa kemungkinan selamat. Saat ini, 8 aturan dekrit kekaisaran langit surgawi adalah yang paling bermasalah. Ling Yuxiu menjawab, sebenarnya, hanya ada 7 aturan. Ayah saya dan Imperial Preceptor Jiang di penjara, jadi kita tidak perlu mempertimbangkannya untuk saat ini dan hanya bisa fokus pada 7 aturan pertama dan kemungkinan tindakan balasan. Kita harus mempertimbangkan apakah perdamaian abadi akan melanjutkan reformasi mulai hari ini dan seterusnya. Dan, jika kita ingin melanjutkan reformasi, bagaimana kita akan mengatasi ke-7 aturan ini? Yu Chenzi memandang ke arah Qin Mu, dan Qin Mu menjawab, tentu saja kita akan melanjutkan di jalan. Jika kita tidak melanjutkan, hanya persembahan kurban tahunan kaisar akan cukup untuk menghancurkan fondasi kelangsungan hidup perdamaian abadi. Qin Mu menegakkan tubuh, dan dia merasa sedikit pusing saat dia tersenyum dan berkata, jika saya tinggal di Eternal Peace, langit surgawi tidak akan pernah mengalihkan pandangan mereka darinya. Apa yang mereka tonton bukanlah perdamaian abadi, melainkan aku, Yang Mulia Mu. Sebagai pembimbing kekaisaran perdamaian abadi, jika saya berkeliaran di daratan, perdamaian abadi akan memiliki kesempatan dan waktu untuk beristirahat. Anda semua tidak perlu meyakinkan saya lebih lanjut. Si Yun Xiang memandang ke arah Ling Yuxiu, yang memiliki ekspresi rumit saat dia berkata, The Imperial Preceptor meninggalkan ibu kota, kapan kamu akan kembali? Qin Mu menjawab, setelah aku kembali, aku akan datang dan menemukan kalian semua. Mengenai kapan aku akan kembali, aku belum memutuskan. Kembali ke sini pada hari ini tahun depan, bagaimana itu? Ling Yuxiu menatapnya dan melanjutkan dengan suara lembut, aku tahu bahwa tubuhmu tidak dalam kondisi baik. Kembalilah pada waktu ini tahun depan sehingga saya tahu Anda masih hidup. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Hari ini tahun depan, aku akan kembali. Dia berbalik dan berjalan keluar. Di gerbang istana, dia membangunkan kilin naga, dan mereka berjalan menuju kediaman Kaisar Preceptor bersama-sama. Apakah situasi Master Sekte Qin berbahaya? Wang Muran mengawasinya pergi dan kemudian berbisik. Dia tidak lagi memiliki jiwa. Yu Chenzi berkata dengan suara rendah, aku belum pernah bertemu orang tanpa jiwa yang berhasil tetap hidup. Si Yun Xiang tiba-tiba khawatir, dan matanya memerah saat dia berkata dengan suara rendah, aku khawatir dia khawatir kita akan sedih, jadi dia akan menyembunyikan diri untuk mati perlahan. Bahkan jika jenazahnya ditemukan, tidak ada yang akan tahu bahwa dia adalah Mu yang mulia surgawi, Sekte Master Qin, pengajar kerajaan perdamaian abadi. Ling Yuxiu menggelengkan kepalanya. Dia akan kembali. 1 tahun dari hari ini, dia akan kembali ke sini untuk bertemu kita lagi. Ada 2 istana Imperial Preceptor di ibu kota. Satu adalah puri dari Imperial Preceptor sebelumnya, Jiang Baigui,
Sementara yang lainnya adalah istana sisi Qin Mu, yang berisi pohon primordial yang hijau dan subur. Qin Mu datang ke kaki pohon primordial dan menyentuh tubuhnya. Tiba-tiba, Gong Sun Yan, yang mengenakan rok hijau dan memegang ketel kecil, datang dari balik pohon sambil tersenyum. "Adik, Anda telah kembali? Yan Er, tuan mudamu telah kembali." Dari sarang di puncak pohon, Yan Er menjulurkan kepalanya, dan mengikuti itu, seekor burung pipit hijau gemuk terbang turun dan mendarat di bahu Qin Mu. Dia tertawa dan berkata, "Sarang di sini benar-benar nyaman, saya bahkan tidak ingin bangun lagi. Tuan muda, apakah Anda bermaksud untuk pergi?" Qin Mu mengangguk dan tersenyum. "Saudari Yan Er, karena sarang di sini nyaman, Anda bisa tetap di sini, dan Anda juga bisa menjaga perdamaian abadi." Yan Er ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. "Dewi memintaku untuk mengikutimu berkeliling, jadi aku tidak bisa tetap di sini." Naga Kilin menjulurkan kepalanya dari belakang Qin Mu dan hendak berbicara ketika burung pipit hijau melotot padanya dan menyalak, "Fakti Dragon, tutup mulut." Naga Kilin tidak berani berbicara. Gong Sun Yan berkata dengan nada bermasalah, "Aku juga ingin pergi dengan kalian semua, hanya saja aku berakar di sini." Qin Mu tersenyum hangat. "Lalu, tetaplah di sini. Ini juga tempat asal saya, jadi saya akan kembali." Gong Sun Yan merasa sedikit enggan, tapi yang bisa dia lakukan hanyalah mengirim Qin Mu pergi. Qin Mu mencapai pinggiran ibu kota, di mana dia melihat kota-kota baru sedang dibangun di luar kota yang ada, satu setiap 1000 mil. Mereka dimaksudkan untuk memberi orang tempat tinggal dan masih sangat sederhana, hanya cocok untuk beristirahat. Qin Mu telah menemukan para tetua desa Daksu. Tabib memimpin banyak cendekiawan untuk bekerja di lahan pertanian, menggunakan seni penciptaan untuk menanam tanaman dan karenanya menahan kebutuhan mendesak, sementara Mute dan beberapa lainnya sedang membangun kembali pabrik manufaktur. Adapun kepala desa dan yang lainnya, mereka juga memiliki pekerjaan masing-masing. Tabib memeriksa tubuh Qin Mu dan tertawa. "Tidak ada yang serius. Anda harus makan dan minum dan pergi kemanapun Anda ingin pergi." Qin Mu berkata, "Aku baik-baik saja, kepala desa dan yang lainnya selalu mengkhawatirkan." Tabib mengawasinya ketika dia pergi. Kepala desa berkata, "Tabib, saya tidak menyembunyikan masalah tubuh tuan dari Anda, jadi Anda tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari saya. Bagaimana kondisi Muer?" Tabib ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. "Tidak terlalu bagus. Kesadaran dewa abadinya sangat kuat, tetapi itu tidak cukup kuat untuk mencapai tingkat kekal. Dia seperti lilin yang lemah ditiup angin dan bisa padam kapan saja." Kepala desa tercengang. Tabib berkata, "Saya juga merasakan sumber kehidupan yang mengalir di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang tumbuh, kekuatan yang berbeda dari seni penciptaan. Ada harapan baru. Apakah tubuhnya bisa keluar dari kepompong? Saya tidak yakin." Kepala desa terdiam beberapa saat sebelum dia berkata, "Tiba-tiba, aku berharap tubuh tuan itu nyata." Qin Mu menemukan Yan Qiling lagi, yang berkata, "Aku harus kembali ke surga celestial, kembali ke sisi yang mulia. Saya tidak bisa tetap di batas bawah." Qin Mu berkata, "Istri tuanmu memintaku untuk menjagamu sebelum dia meninggal. Kamu harus menjaga dirimu sendiri." Yan Qiling tersenyum ambigu dan berkata, "Meskipun Kaisar Surgawi tidak ingin kamu mati, masih ada banyak orang yang berharap untuk kematianmu. Meskipun alam primordial telah jatuh ke tangan surga celestial, Kaisar Langit tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pasukan besar langit surgawi yang telah mengambil alih alam primordial. Bidikan besar dari aliansi surga tidak akan pernah membiarkan Kaisar Surgawi menelan alam primordial, dan mereka pasti akan menanamkan jumlah mata, telinga, dan kekuatan yang tidak diketahui. Anda tanpa jiwa sekarang, sehingga mereka akan menghancurkan kesadaran Anda, dan Anda akan mati. Anda mungkin harta bagi Kaisar Surgawi, tetapi tidak bagi mereka." Tampaknya dia telah mendengar banyak rumor dan memiliki informasi orang dalam. Alam primordial sudah memiliki para dewa dan setan yang berencana untuk berurusan dengan Anda, jadi Anda harus berhati-hati. "Aku pamit." Qin Mu melambaikan tangan. Qin Mu meninggalkan ibu kota di atas kepala naga Kilin. Yan Er memberi makan pil semangat Kilin naga saat langit berangsur-angsur gelap. Ketika kegelapan tiba, Qin Mu mengambil kesempatan dan mengeluarkan artefak yang ditinggalkan oleh Ling Yushu. Dia mengeksekusi panduan jiwa, membantu Ling Yushu mengumpulkan jiwanya yang hancur. Qin Mu tanpa jiwa, tapi dia masih memiliki kemampuan kultivasi dan pengetahuan dan cakrawala. Segera, dia mengumpulkan jiwa Ling Yushu. Jiwa Ling Yushu menatap Qin Mu dari antara awan yang suram, dan Qin Mu berkata, "Yang mulia, utusan maut akan bergegas untuk membimbing Anda menuju Youdu. Tolong jangan membenci Kaisar Yanfeng, dia hanya memikirkan perdamaian abadi." Ling Yushu terus menatapnya, tubuhnya samar-samar terlihat. "Aku tidak pernah bisa dibandingkan dengan adik perempuanku. Dia, seperti ayah saya, memiliki dorongan yang selalu saya miliki. Ketika dia menelepon saya hari itu,
saya tahu bahwa dia akan mengorbankan saya untuk melindungi Yuxiu. Namun, saya bersedia. Pada saat ini, dalam kegelapan, seutas cahaya bersinar. Penatua utusan maut sedang mengarahkan perahu kertasnya dari Youdu ke arah mereka, membimbing Ling Yushu untuk naik perahu. Ling Yushu tetap menatapnya, tidak mau naik. Qin Mu berkata, apa keinginanmu yang tidak terpenuhi? Tinggal jauh dari adik perempuanku, kata Ling Yushu. Wajah Qin Mu gelap ketika penatua utusan maut menyinari Ling Yushu, membawanya pergi. Ling Yushu berdiri di atas kapal dan berteriak, kamu menikahinya sekarang atau menjauh darinya? Jika saya mengetahui bahwa Anda telah menggoda, saya akan menghantui Anda setelah saya menjadi hantu. Menghantui kamu setiap hari dalam mimpimu. Penatua utusan maut turun dari kapal kertas dan melemparkannya sebuah liontin batu giok entah dari mana. Qin Mu sedikit terpana. Dia melihat bahwa ada kata, Qin, di permukaan liontin batu giok. Itu adalah liontin giok yang menyembunyikan kata tanah Qin. Kakak laki-lakimu telah meninggalkan Youdu. Dia dan orang tuamu pergi ke desa Riang. Di sana, Founding Emperor dapat melindunginya. Penatua utusan maut berkata, dia akan lebih aman di sana, sehingga penguasa bumi tidak perlu khawatir tentang dia. Menurut penguasa bumi, ia sudah menjadi penguasa bumi kecil yang kompeten. Mengikuti di sisimu, dia tumbuh dengan cepat. Liontin giok ini adalah tanduk penguasa bumi, yang pada awalnya digunakan untuk menekannya. Liontin batu giok juga memungkinkan Anda terhubung dengan Youdu. Penguasa bumi mengatakan bahwa liontin batu giok ini untukmu. Qin Mu mengambil liontin batu giok dan memeriksanya dengan cermat. Dia melihat bahwa kata Qin tanah di liontin giok kosong kecuali untuk beberapa gunung, besi jurang yang dia rampas dari Ruins of End, dan peti mati kristal Nyonya Yuanmu. Dia terus menatap Qin Mu. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba membungkuk. Yang mulia Mu, berhati-hatilah. Qin Mu mengembalikan kesopanan. Ketika dia meluruskan tubuhnya, penatua utusan maut dan kapal hantu sudah menghilang tanpa jejak. Jangan mencoba mengedarkan ki vitalmu, itu akan merusak kesadaranmu. Suara penatua utusan maut bepergian dari dunia lain. Qin Mu terbatuk keras dan merasakan harta ilahinya bergetar keras saat dia batuk. Sulit juga untuk menstabilkan kesadaran dewa abadi. Setelah beberapa waktu, harta ilahi menjadi tenang. Namun, dia masih merasakan ki vitalnya bocor. Tanpa jiwa, tubuh jasmani itu seperti pohon tanpa akarnya. Bahkan kesadaran dewa kematian tidak mampu menahan ki vital yang sangat besar di dalam tubuhnya, mengakibatkan kebocoran yang lambat. Sutra bencana tanpa batas Brahma Buddha dapat memperlambat kebocoran ini, tetapi tidak lebih dari itu. Qin Mu duduk di kepala besar naga kilin, menutup matanya untuk beristirahat. Tanpa sadar, dia tertidur. Naga kilin melayang ke depan tanpa tujuan, dari malam ke hari dan malam ke malam. Qin Mu sesekali bangun, makan makanan lezat yang disiapkan Yan Er. Ini adalah hari-hari yang menyenangkan dan menyenangkan. Hari ini, bulan sabit naik di langit. Di dalam cahaya bulan, ada seorang wanita mengulur undangan, jadi naga kilin berlari ke cahaya bulan. Bulan sabit ini adalah tanduk peta langit, dan ada tempat bulan di dalamnya. Peta langit sebelumnya yang menutupi perdamaian abadi dihancurkan oleh api pertempuran, hanya menyisakan formasi yang tersebar. Qin Mu dan sisanya tinggal di istana bulan untuk jangka waktu tertentu. Sementara itu, ki vitalnya bocor, dan kultivasinya menurun setiap hari. Roh primordial adalah kombinasi antara embrio roh dan jiwa. Embrio rohnya awalnya berdiri di sungai celestial, sangat dekat dengan gerbang surgawi selatan. Sekarang, tanpa jiwa, sulit untuk menahan kekuatan sihirnya. Oleh karena itu, embrio roh secara bertahap bergerak lebih jauh dari gerbang surgawi selatan. Dari perspektif embrio rohnya, gerbang surgawi selatan telah menjadi kabur dan kabur. Gadis di istana bulan berkata kepadanya, silakan tinggal, aku bisa menjagamu seumur hidup. Meskipun begitu, Qin Mu memilih untuk pergi. Dia tertawa dan berkata, hidup ini penuh dengan ketidakpastian, saya tidak bisa menahan Anda. Gadis itu berdiri di depan istana bulan dan berteriak, aku tidak peduli, aku sudah menunggu selama 40.000 tahun, aku tidak peduli sama sekali. Tapi aku peduli. Qin Mu melambai padanya sebelum berbalik untuk pergi. Setelah turun dari istana bulan, dia tampak putus asa untuk sementara waktu. Ki vitalnya bocor lebih cepat, dan embrio rohnya telah jatuh dari sungai langit ke pohon builder, dengan keturunan yang tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Jika keturunan berlanjut, selanjutnya adalah Youdu, maka harta karun ilahi hidup dan mati. Hari ini, Qin Mu tiba-tiba penuh semangat, dengan depresi sebelumnya terhanyut. Dia mengeksekusi teknik Overlord Body Tree Elixir untuk berkultivasi, tapi itu menyebabkan ki vitalnya bocor lebih cepat. Qin Mu segera berhenti, mulutnya melantunkan beberapa frasa. Di samping, naga kilin dan Yaner mendengarkan. Apa yang dinyanyikan Qin Mu adalah trik dan teknik kultivasi dari semua jenis, tidak membentuk sistem apapun. Seolah-olah dia telah jatuh di bawah pengaruh iblis. Setelah 2 hari,
Ketika Qin Mu tertidur, naga Qilin dan Yan Er melihat gelembung tak berbentuk keluar dari jantung alisnya. Banyak Qin Mu yang mungil keluar dari kepalanya, mengobrol di dalam dunia gelembung menggunakan bahasa yang tidak bisa dipahami. Masing-masing Qin Mus ini mengolah teknik yang berbeda. Bahkan ada beberapa Qin Mus mungil mengolah sutra Boundless, menciptakan dunia gelembung yang lebih kecil di dunia gelembung. Fatih Dragon, apa yang dia lakukan? Tanya Yan Er. Naga Qilin memikirkannya dan berkata, guru kultus menyimpulkan kemungkinan untuk selamat, mencari jalan untuk selamat dari kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Fatih Dragon tahu banyak, pujian R, memberinya pil semangat saat dia terus mengamati Qin Mu di dunia gelembung dengan gugup. Dalam dunia gelembung, dia melihat Qin Mu yang mungil mati satu demi satu dengan berbagai cara. Itu adalah pemandangan yang mengerikan untuk ditonton. Mini Qin Mu di dunia gelembung menurun. Setelah lebih dari 10 hari, dunia gelembung penuh dengan mayat. Namun, ada Qin Mu yang mungil yang dengan keras kepala bertahan. Meskipun napasnya lemah, dia tersenyum. Tiba-tiba, dunia gelembung meledak dengan suara, "Bo," dan menghilang. Qin Mu membuka matanya, bangun dari mimpi dengan menguap dan tersenyum. Saudari Yan Er, saya lapar lagi. Yan Er buru-buru menyiapkan makanan, dan Qin Mu kembali tidur setelah dia makan. Dunia mimpi sekali lagi berubah menjadi gelembung, dan banyak Qin Mu yang mungil sekali lagi bersembunyi dari mata, telinga, mulut, dan hidungnya. Setelah ini, orang-orang kecil ini mengembangkan keterampilan pedang dalam dunia mimpi, saling bertarung. Keterampilan pedang meledak satu demi satu, dan segera, banyak Qin Mu yang mungil tewas dalam pertempuran di antara mereka sendiri. Fatih Dragon, apa yang Tuan Muda lakukan? Tanya Yan Er. Naga Qilin tidak dapat memahami apa yang dilihatnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak mengerti. Yan Er menyipitkan matanya, berpegang pada makanan, tidak memberinya pil semangat. Naga Qilin menggantung kepalanya dengan kecewa. Akhirnya, sinar cahaya pedang muncul. Mini Mu Qin yang tersisa tiba-tiba mengayunkan pedang mereka dan membuka dunia mimpi Qin Mu, menyerang bagian luar dari dalam mimpi. Qin Mu tiba-tiba terbangun dari mimpinya dan bangkit. Qin Mu yang mungil telah menghilang. Aku memang kuat, tapi aku ragu saat menghadapi musibah. Qin Mu menarik pedangnya dan mengeluarkan raungan nyaring, tiba-tiba mencelupkan pedangnya ke dalam harta ilahi dan istana surgawi. Yan Er dan Qilin naga terkejut. Yan Er berpikir bahwa Qin Mu ingin bunuh diri dan mencoba menghentikannya, tetapi naga Qilin dengan cepat meneriakinya, sekte guru baru saja menemukan jalan untuk bertahan hidup, mengapa dia melakukan bunuh diri? Berhentilah membiarkan imajinasimu menjadi liar. Yan Er jinak setelah ditegur, tidak berani menjawab. Qin Mu menghadapi musibah dengan satu pedang dan menusuk istana langitnya sendiri, memotong Numino Sky, menyapu melintasi kota Giok, meratakan kediaman celestial, menghancurkan pavilion Giok, menumpas laut Giok, dan menghancurkan gerbang surgawi selatan. Di dalam istana langit yang runtuh, semua cahaya pedang berkumpul menjadi satu balok dan bergerak di sepanjang sungai surgawi, menggiling dan menghancurkannya. Itu turun dari gerbang surgawi selatan di langit dan bergerak menuju pohon Builder. Cahaya pedang memutar Builder Tray menjadi berkeping-keping, dan sungai celestial yang berputar ke bawah di sepanjang Builder Tray juga pecah berkeping-keping, dikurangi menjadi kekuatan murni dari sungai surgawi, tanpa bentuk. Di atas pecahan sungai celestial, istana celestial yang hancur direduksi menjadi lautan besar energi murni. Itu menghancurkan langit berbintang, menelan matahari dan bulan, dan menabrak landasan 6 arah. Embrio roh Qin Mu tiba-tiba meraih cahaya pedang. Sebelum energi penghancur yang kuat bisa menghubunginya, dia menikam cahaya pedang ke dalam Youdu, menghancurkan jalan setan 5 elemen, 6 arah, 7 bintang, makhluk langit, Suandu, dan menusuk harta karun surgawi sungai celestial. Dari luar, Yan Er dan naga Qilin melihat bahwa ranah Qin Mu sedang runtuh. Beberapa saat yang lalu, dia berada di alam kehidupan dan kematian. Kemudian, dalam sekejap, dia turun ke alam makhluk surgawi. Dalam sekejap mata, Qin Mu jatuh melalui alam bintang 7, alam 6 arah, dan alam 5 elemen. Hati mereka melompat. Akhirnya, dunia Qin Mu mendarat di lembah, dan dia menjadi seorang praktisi kecil dari alam embrio roh. Dalam spirit embrio realm, seseorang bahkan tidak bisa dianggap sebagai praktisi seni ilahi, karena mereka akan terbatas pada beberapa teknik pertempuran dan bergerak, tidak dapat melakukan seni ilahi. Qin Mu tiba-tiba jatuh ke alam semangat embrio, kultivasinya sebaik yang hilang. Suara Yan Er bergetar ketika dia bertanya, Fatih Dragon, apa yang Tuan Muda lakukan? Naga Qilin linglung dan tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, gelombang besar ki vital keluar dari mata, telinga, mulut, dan hidung Qin Mu seperti uap panas. Dengan harta ilahi lainnya dihancurkan, tubuhnya yang jasmani hanya tersisa dengan harta karun ilahi embrio roh, yang tidak dapat mengandung ki vital yang begitu besar. Karena tubuh jasmaninya tidak dapat menanganinya, ki vital dikeluarkan dari tubuhnya. Itu dikeluarkan dari tubuhnya adalah hal yang baik. Lagi pula, jika dia tidak bisa melepaskannya tepat waktu, dia akan meledak.
Mereka melihat tubuh jasmani Qin Mu tiba-tiba mengembang seakan diisi dengan gas. Segera, dia gemuk dan bulat. Tidak hanya itu, pori-pori yang tak terhitung jumlahnya pada kulit Qin Mu meluas saat ki vital yang kuat mengalir, membuat suara mendesis. Apapun, Qin Mu dengan cepat melakukan teknik penciptaan setan surgawi, mencoba untuk menutup pori-pori di tubuhnya dan mengunci ki dan esensi vitalnya dalam upaya untuk mencegah energi bocor keluar dari tubuhnya. Dia terus tumbuh lebih besar dan lebih gemuk, berubah menjadi benda besar di depan naga Qilin dan Yan'er, tumbuh setinggi gunung. Fatih Dragon, apa yang Tuan Muda lakukan? Suara Yan'er bergetar. Pada saat ini, istana celestial yang hancur, semua harta ilahi yang hancur, dan semua energi murni yang terkandung, baik vitalitas dewa atau vitalitas iblis, dikompres ke dalam harta karun dewa embrio roh. Itu seperti banjir besar, pusaran air raksasa menenggelamkan embrio rohnya. Embrio roh duduk dalam posisi lotus, tenggelam dalam pikiran. Di luar, Qilin Naga dan Yan'er ketakutan. Mereka melihat tubuh jasmani Qin Mu menyusut, dan itu tidak sebesar dan lemak seperti sebelumnya. Segera, Qin Mu kembali ke ukuran aslinya, tidak gemuk atau kurus tetapi proporsional. Kulit di telinga besar naga Qilin sudah digigit Yan'er dan berlumuran darah. Sayap Yan'er, yang juga telah digerogoti olehnya, sekarang lebih pendek. Keduanya hendak bertanya pada Qin Mu tentang hasil kultivasinya ketika dia tiba-tiba jatuh berlutut, melolong dan menangis di tanah. Naga Qilin dan Yan'er saling memandang dengan cemas. Mereka bisa mendengar keluhan dan penghinaan yang tak terbatas dari tangisan Qin Mu. Penghinaan ini berasal dari pertemuan pribadinya dan juga dari penderitaan yang dialami perdamaian abadi. Naga Qilin hendak maju dan menghiburnya ketika tangisan Qin Mu perlahan berubah menjadi tawa, tawa yang semakin keras dan lebih tinggi. Wajahnya berlinangan air mata, tetapi tawa itu berasal dari hatinya, menyapu depresi dan keluhannya sebelumnya. Di antara tawa yang keras, Qin Mu berdiri, tidak berlutut lagi. Naga Qilin dan Yan'er linglung. Pada saat ini, Qin Mu tampak seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Selama ini, meskipun Qin Mu biasanya memiliki senyum di wajahnya dan tidak pernah memakai ekspresi bermasalah, mereka bisa merasakan delikatenes yang lemah dan keputusasaan di hatinya. Tetapi sekarang, dia tampak seolah-olah dilahirkan kembali ke anak lelaki yang cerdas dan ceria seperti dulu. Namun, ada sesuatu yang berbeda, meskipun mereka tidak tahu persis apa itu. Mereka hanya merasakan matahari terik Qin Mu yang datang setelah badai. Master Sekte, bagaimana lukamu? Naga Qilin memeriksa Qin Mu dan memperhatikan bahwa ki vitalnya telah berhenti bocor dan kulitnya jauh lebih baik. Naga Qilin menyelidiki, apakah hidupmu masih dalam bahaya? Tampaknya lebih baik, hanya saja jiwaku yang baru lahir masih sangat lemah. Kehilangan ki vital saya sebelumnya juga terlalu besar. Walaupun hidup saya mungkin keluar dari bahaya, saya belum kembali ke kondisi puncak saya sebelumnya. Qin Mu memeriksa dirinya sendiri dan berkata, jiwaku seperti anak yang baru lahir, jadi masih sangat berbahaya bagiku. Namun, embrio roh saya sangat kuat. Saya berharap saya akan membutuhkan waktu untuk mengolah dan mengembalikan keseimbangan. Yan'er menghela nafas lega dan tersenyum. Sejak jiwa tuan muda baru lahir, berapa umurmu? Qin Mu memikirkannya secara rinci dan tertawa terbahak-bahak. Dengan tubuh jasmani saya sekarang berusia 32 tahun, tetapi berdasarkan jiwa saya baru saja lahir. Saya hanya ada di dunia ini selama sehari, saya masih bayi. Aneh, ini aneh. Naga Qilin dan Yan'er keduanya tertawa. Yan'er berkata, hari ini adalah hari yang besar, hari yang muliamu lahir. Qin Mu menggelengkan kepalanya, emosi aneh naik dalam hatinya. Dia telah hidup selama 32 tahun, tetapi hari ini adalah hari dia sebenarnya dilahirkan. Rasanya aneh. Mereka tiba di Surging River Academy dan melihat bahwa itu telah lama diambil alih oleh para dewa langit surgawi. Mereka melakukan konstruksi skala besar dan membangun istana-istana mewah, dan banyak dewa naga dan dewa dari sungai telah ditangkap sebagai budak dan dipaksa bekerja dengan susah payah. Mereka telah membangun kota dewa yang luas dan megah. Ketika Qin Mu tiba, para budak menggunakan darah mereka untuk menanamkan formasi di permukaan kota dewa. Istana-istana di dalam kota, dengan berkah dari formasi, naik ke langit. Istana dan ruang tahta ilahi ini dikekang oleh rantai, karena mereka akan terbang ke langit sebaliknya. Setelah seluruh kota ada di langit, itu akan menjadi stabil, menjadi artefak penting dari aturan langit surgawi di sini. Sungai Surging adalah sungai celestial, dan berlimpah dalam sumber daya alam dan sangat penting bagi alam primordial. Kaisar Celestial kuno, yang memerintah alam primordial, secara alami menempatkan banyak kepentingan di sungai Surging, itulah sebabnya ia mengirim pasukan militer besar-besaran ke sini. Qin Mu melihat naga pemeliharaan Saffron dalam kota dewa. Orang ini sebenarnya menjadi kepala kelompok kecil yang mengawasi para dewa naga dan dewa sungai, dan dia saat ini menjalankan tugasnya. Naga pemeliharaan Saffron! Naga Qilin berteriak, Tuan Kultus sedang mencarimu. Saffron pemeliharaan naga mendengarnya dan menoleh.
Setelah melihat Qin Mu, dia dengan panik berlari dan menyapanya, tampak gelisah. Qin Mu tertawa. Tidak perlu khawatir. Jika kau mengkhianatiku, kau pasti sudah mati dengan menyedihkan. Anda tunduk kepada surga hanya untuk melindungi hidup Anda. Pembantu naga Saffron, bagaimana kamu bisa bertahan? Naga pemeliharaan Saffron telah membuat fakta penguasa bumi kecil dengannya, jadi dia sangat diawasi oleh Qin Feng Qing, yang lama melihatnya sebagai bahan makanan. Jika naga pemeliharaan Saffron mengkhianatinya, dia akan dimakan oleh Qin Feng Qing. Jika Qin Feng Qing tidak memakannya, itu berarti naga pemeliharaan Saffron tidak mengkhianatinya. Meskipun Qin Mu tidak terlalu mempercayai karakter kakaknya, dia mempercayai selera makannya. Naga pemeliharaan Saffron menghela nafas lega dan berkata, ketika pasukan besar surga langit menyerang di sini, saya memimpin para dewa naga sungai untuk menyerah. Banyak dewa naga berencana untuk mengkhianati Tuhanku tetapi mati di tempat, entah bagaimana menjadi mayat. Meskipun saya menyerah, saya tidak berani mengkhianati Tuhanku. Pasukan besar langit surga melihat manfaat bagi saya dan menyelamatkan hidup saya, memungkinkan saya untuk mengawasi pembangunan kota dewa. Qin Mu bertanya, dewa mana yang menjaga sungai Surging? Murid Dewa Hijau Langit Timur, Dewa Wuji yang terhormat. Saffron pemeliharaan naga berkata, Dewa Hijau Langit Timur meninggalkan alam primordial dan kembali ke Langit Timur setelah menyapu dan memadamkan berbagai ras setengah dewa, meninggalkan Dewa terhormat Wuji untuk mengurus hal-hal di sini. Tuhanku, silakan pergi dengan cepat. Ada banyak di sini yang berasal dari surga celestial, campuran orang baik dan bajingan. Beberapa orang bertanya kepada saya tentang Anda, dan kata-kata mereka tidak menyenangkan. Qin Mu mengangguk ringan dan tersenyum. Saya sudah lama mendengar bahwa ada orang-orang di dalam surga celestial yang ingin berurusan dengan saya, Yang Mulia Mu, dan saya sudah siap. Tidak perlu khawatir. Ketika dia berbicara, mereka mendengar suara riang. Ada seseorang di salah satu aula besar di kota dewa setengah jadi di atas mereka. Dia tertawa dan berkata, Yang Mulia Mu telah melakukan perjalanan ke sini dari jauh, namun saya gagal menyambut Anda. Maafkan saya, maafkan saya. Yang Mulia Mu, silakan datang untuk mengobrol. Ekspresi naga pemeliharaan Saffron berubah sedikit, menandakan Qin Mu untuk segera pergi. Qin Mu tertawa. Tidak apa-apa, ada banyak yang ingin membunuhku. Jika saya mencoba bersembunyi dimanapun saya pergi, berapa lama saya harus bersembunyi? Kamu bisa mundur dulu. Naga pemeliharaan Saffron berencana untuk membujuknya lebih jauh. Namun, Qin Mu tertawa ambigu. Bahkan jika Dewa Hijau Langit Timur ada di sini, dia harus menunjukkan rasa hormat kepadaku, belum lagi muridnya. Saffron pemeliharaan naga berkata, ya Tuhanku, para antek bahkan lebih sulit untuk diatasi. Dewa-dewa langit surgawi memiliki niat buruk, jadi mengapa harus tunduk pada penghinaan yang tidak perlu? Dewa terhormat Wuji bukanlah hal yang baik. Qin Mu melambaikan tangannya dan berdiri di atas kepala naga kilin, terbang menuju aula tahta di langit. Di depan aula tahta, Revered God Wuji, dengan sekelompok dewa dan kontingen muda dan cantik, maju untuk menyambut mereka. Dia tertawa. Tubuh abadi Dewa Abadi Qin, Dragon Han Mu mulia, salah satu dari 3 pahlawan reformasi. Bahkan jika guruku ada di sini, dia juga harus menyambutmu dengan hormat. Dia membungkuk dan menyapa Qin Mu sebelum melirik para dewa langit surga yang mengapitnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak marah, berteriak, kamu telah melihat Yang Mulia Mu, mengapa kamu tidak menyapanya? Seorang dewa tertawa dengan dingin dan berkata, tubuh tuan? Yang Mulia Mu? Dia hanya orang yang tidak berguna, tidak layak untuk dewa surgawi seperti saya menyapanya. Dewa terhormat Wuji marah dan memarahinya berulang kali, meminta maaf kepada Qin Mu, Mu mulia, sampah ini tidak tahu yang lebih baik. Saya harap orang yang murah hati seperti Anda tidak akan mengambil hati. Silakan masuk. Qin Mu turun dari kepala naga kilin dan berdiri di depannya, tersenyum samar. Tidak apa-apa. Setelah Anda, tolong. Qin Mu membiarkan kilin naga berbaring di kakinya. Yan Er berubah menjadi gadis gemuk dan berdiri di belakang Qin Mu, terlihat sangat berbeda dari kecantikannya ketika dia berada di hutan persik. Sebaliknya, dia sekarang terlihat sangat konyol. Qin Mu memeriksa lukisan di aula tahta dan berkata, saya tidak menyadari bahwa Dewa Hijau Langit Timur memiliki hubungan yang mendalam dengan Yang Mulia Yu. Dewa-dewa di bawah dewa yang terhormat Wuji tidak bahagia ketika mereka melihatnya duduk di kursi utama, dan ketika mereka melihat bahwa Qin Mu membawa seorang gadis gemuk yang tampak aneh sebagai pelayannya alih-alih wanita cantik, mereka sangat curiga pada Yang Mulia Mu yang mulia ini. Standar kecantikan. Dewa terhormat Wuji tertawa. Namun, guruku mengalami musibah akibat dia menjadi pohon ilahi. Qin Mu tidak menyadari tatapan orang lain saat dia bertanya, mengapa begitu? Awalnya, guruku tidak ada gunanya. Dia adalah pohon tua yang busuk, tidak layak untuk dijadikan furnitur. Anda juga tidak akan bisa mengukir patung dewa yang terlihat bagus. Bahkan jika Anda menggunakannya untuk kayu bakar, itu tidak akan efisien. Karenanya,
dia bisa bertahan. Wajah terhormat Dewa Wuji penuh senyum, dan ada makna yang dalam di dalam kata-katanya. Setelah guru saya menjadi pohon ilahi, ia menjadi berguna. Beberapa tahun kemudian, ia ditebang untuk disempurnakan menjadi harta. Karenanya, selama lebih dari 10.000 tahun, ia tidak berdaya. Yang mulia Mu, menjadi tidak berguna adalah jalan untuk bertahan hidup, bukankah Anda setuju? Qin Mu tertawa keras. Itu masuk akal. Guru saya ditebang untuk dijadikan harta karena dia menjadi berguna. Pada pertemuan kolam giok selama tahun pertama era Dragon Han, guruku dibawa ke kolam giok. Oleh karena itu, dia bisa melihat 9 surgawi surga, dengan Mu surgawi di antara mereka. Dia juga bisa menyaksikan zaman keemasan itu. Dewa terhormat Wuji berkata, pada waktu itu, guru saya hanyalah senjata roh berkepala dingin. Dia dipegang di tangan seseorang dan sedang mendengarkan orang berbicara. Pada platform ilahi menjelaskan istana surgawi adalah yang mulia Yu mulia dan surgawi mulia. Kemudian, guru saya menyadari bahwa yang mulia Yu sebenarnya adalah yang mulia Mu. Karena itu, guru saya sangat berterima kasih kepada Anda. Qin Mu terdiam dan tertawa. Aku tidak menyangka bahwa banyak dari mereka yang mendengarkan di kolam giok akan menjadi orang penting di masa depan. Qin Mu menghela nafas. Aku bersimpati dengan Dewa Hijau Langit Timur, yang mengalami begitu banyak cobaan dan kesengsaraan. Dewa yang terhormat Wuji berkata, selama era Kaisar Tinggi, para dewa kuno dari surga celestial juga berpartisipasi dalam perang. Karena guruku terlalu kuat, Dewa Timur King Long harus turun tangan secara pribadi. Dalam salah satu pertempuran hebat, dia menghancurkan guruku, menjadi musuh guruku. Qin Mu memandang ke arah lukisan di dinding, dan kesadaran tiba-tiba melanda dirinya. Jadi ada dendam. Tidak heran jika budak yang membangun kota dewa sebagian besar dari ras naga. Juga, lukisan-lukisan di dinding memiliki naga yang sujud di bawah pohon. Dewa terhormat Wuji berkata, meskipun guru saya dipatahkan oleh Dewa Timur, dia tidak mati. Sebaliknya, ia berubah menjadi bentuk manusia selama tahun-tahun terakhir era Kaisar Tinggi dan bersumpah untuk membalas dendam di masa depan. Kemudian, berkat langit surgawi yang sangat memikirkannya, ia menjadi Dewa Hijau Langit Timur, tuan dari Istana Langit Timur. Di masa depan, guruku akan mengambil alih Istana Surgawi Naga Hijau dan menjadi Dewa Timur. Qin Mu berseru kagum. Dari dalam ketidakberuntungan datang kebahagiaan, orang yang berbakat akhirnya akan dihargai. Dewa terhormat Wuji berkata, guru saya tidak ingin Anda sebagai musuh. Dia bahkan memiliki hutang budi kepada Anda. Sebelumnya, di ibu kota Eternal Peace, guruku sedikit banyak menyerah kepada yang mulia Mu. Ekspresi Qin Mu serius. Dari lubuk hatiku, aku sangat berterima kasih. Dewa terhormat Wuji berkata, sebelum guruku kembali ke langit timur, ia menginstruksikan kepadaku hal-hal berikut, jika yang mulia Mu dapat menetap di sini, Istana Surgawi Timur bersedia memberikan perlindungan, memastikan keselamatan yang mulia Mu. Guru saya bilang dia dulunya pohon yang tidak berguna. Karena dia menjadi berguna, dia jatuh ke dalam keadaan tak berdaya selama lebih dari 10.000 tahun sampai dia membebaskan diri. Yang mulia Mu adalah orang yang cerdas, Anda harus memahami makna guruku. Qin Mu tertawa. Saya mengerti. Dewa Hijau Langit Timur menginginkan saya menjadi orang yang tidak berguna. Bahkan jika saya berguna, saya harus rela berpura-pura tidak dan tetap di sini. Ekspresi hormat Dewa Wuji berubah sedikit sebelum tersenyum. Jika yang mulia Mu tidak mau menerima perlindungan Istana Surgawi Timur saya, tidak ada yang bisa saya lakukan. Sejujurnya, meskipun Istana Surgawi Timur berada di bawah kekuatan guruku, ada juga kekuatan langit surgawi lainnya di sini. Saya memiliki banyak murid kuat yang dilatih di bawah saya. Banyak dewa di bawahnya gatal ingin pergi ke Qin Mu. Qin Mu tertawa. Apa yang dimaksud dengan dewa terhormat adalah, bahkan jika Dewa Hijau Langit Timur tidak berani membunuhku, ada orang lain yang berani. Dewa terhormat Wuji menghela nafas. Aku hanya anak kecil yang tidak bisa memutuskan apa-apa. Jika yang mulia Mu bersedia menerima perlindungan Istana Surgawi Timur, aku akan melindungi Mu yang mulia surgawi dengan nyawaku. Jika Anda tidak mau menerima, maka saya hanya bisa menutup mata terhadap hal-hal. Qin Mu memandang para dewa di bawah Dewa terhormat Wuji dan berkata, Dewa terhormat, saya ingin tahu apakah Anda dapat memperkenalkan saya kepada 1 atau 2 orang yang ingin membunuh saya. Dewa terhormat Wuji buru-buru berkata, mereka tidak ingin membunuhmu, mereka hanya ingin memberimu pelajaran. Ini adalah murid putra surga Yin, Yu Wuji. Di belakang salah satu dewa adalah gerbang surgawi Mingdu, di mana kegelapan tebal dan berat ada di luar dan di mana gelombang ombak laut Netherworld terdengar samar-samar. Dia berjalan keluar dari barisan, membungkuk, dan menyapa Qin Mu. Yu Wuji memberi hormat kepada yang mulia Mu. Qin Mu kembali dengan hormat, gerbang pengaruh surga muncul di belakangnya. Keduanya membungkuk satu sama lain ketika roh primordial masing-masing muncul di belakang mereka.
Roh-roh primordial masing-masing berdiri di atas altar pengorbanan dan melakukan persembahan besar ketika mereka saling membungkuk. Tiba-tiba, Yu Wuji menjerit, dan darah mengalir keluar dari matanya saat dia jatuh ke tanah mati. Di atas altar pengorbanan di belakangnya, roh primordialnya telah dibunuh oleh Qin Mu, terbakar dan jiwanya tersebar. Kematian embrio rohnya juga jelas, berubah menjadi aliran energi roh yang menghilang. Putra Dewa Langit Hitam, murid Yin sebenarnya menjadi pejabat di Dewa Hijau Istana Langit Timur. Ini berita aneh. Qin Mu menegakkan dirinya dan tersenyum hangat. Dewa, siapa selanjutnya? Dewa terhormat Wuji bingung, sementara para dewa lainnya heran. Aku telah lama mendengar bahwa Yang Mulia Mu adalah anak Youdu, memiliki tubuh yang penuh dengan seni ilahi Youdu, dan memahami dao besar Youdu seperti punggung tangannya. Yu Wuji pantas mati ketika dia mengadu Youdu Divine Art-nya dengan milikmu. Dewa terhormat Wuji tertawa terbahak-bahak setelah dia menunjukkan penyebab kematian Yu Wuji. Pria ini adalah murid Raja Dewa leluhur dari surga celestial, Hua Qing. Seni ilahi junior Bruder Hua Qing tidak terbatas, sangat luar biasa. Hua Qing keluar dari barisan dan menyapa Qin Mu. Qin Mu melirik ke arahnya, dengan cermat memeriksa fenomena aneh di belakangnya, dan tertawa. Aku bertemu tuanmu sebelumnya. Tuanmu, Raja Dewa leluhur, menggunakan tubuh jasmani buatan manusia dari Yang Mulia Yu untuk memerangi saya dan dihancurkan oleh saya. Ekspresi Hua Qing sedikit berubah, tetapi dia berbicara dengan acuh tak acuh, itu hanya senjata yang dikendalikan oleh seutas kesadaran tuanku, hanya menjalankan sebagian kecil dari kemampuan tuanku. Jika tuanku turun ke batas bawah dan bertarung denganmu di alam yang sama, dia akan membunuhmu dengan mudah. Qin Mu tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. Tubuh jasmani celestial Yu-nya dihancurkan oleh saya. Jika dia turun ke batas bawah dan bertarung denganku di alam yang sama, dia akan terbunuh lebih cepat. Hua Qing tersenyum dingin. Saya ingin mengalami tubuh Tuan Yang Mulia Mu, yang telah saya dengar begitu banyak tentang. Yang Mulia Mu, di manakah kamu sekarang? Qin Mu memikirkannya dan berkata, itu haruslah alam ilahi harta karun. Hua Qing dipenuhi dengan niat membunuh. Harta ilahi memiliki 7 alam. Di dunia manakah Anda? Aku tidak akan menggertakmu. Aku ingin bertarung dan membunuhmu di dunia yang sama, sehingga memulihkan reputasi tuanku. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan berkata, harta ilahi saya hanya memiliki satu ranah, yaitu alam embrio roh. Jika Anda membatasi diri ke alam embrio roh, saya akan dengan mudah membunuh Anda, yang tidak adil bagi Anda. Alam tidak penting bagiku, jadi kamu bisa memilih alam apa saja. Sudut mata Hua Qing berkedut. Ketika Qin Mu membunuh Yu Wuji, budidayanya tidak di spirit embrio realm. Namun, Qin Mu, menjadi yang mulia, tidak akan berbohong tentang ranah kultivasinya. Dia menyegel gerbang surgawi selatan dan berkata, aku akan bertarung dengan kultivasiku di alam ilahi jembatan ilahi. Bagaimana menurut Anda? Qin Mu mengangguk dan berkata, jika Anda tidak dapat menanganinya, Anda dapat membuka gerbang surgawi selatan dan menggunakannya sesuka Anda. Kamu berani meremehkanku? Hua Qing meraung dan dengan berani melangkah. Tepat ketika dia mengeksekusi art divine-nya, tiba-tiba, sinar cahaya pedang datang menebas, bergerak secepat menggulung guntur. Hua Qing dikejutkan oleh tebasan pedang Qin Mu, dan dia tidak dapat memblokir atau menghindarinya. Segera, dia membuka gerbang surgawi selatan. Vitalitas Tuhan melonjak dan turun dari langit. Pada saat itu, budidaya jalur dewa mencapai puncaknya. Pedang yang ditampilkan oleh Qin Mu adalah penulisan ketiga pedang bencana, menghadapi bencana. Cahaya pedang menembus tubuh Hua Qing, menghancurkan jembatan ilahinya, dan dengan itu, jembatan ilahinya harta karun. Itu langsung turun, menggiling dan menghancurkan langit berbintangnya, menghancurkan makhluk langitnya, 5 elemen, 6 arah, dan harta karun ilahi dan kehidupan. Detik berikutnya, setelah menghancurkan harta karun ilahi hidup dan matinya, cahaya pedang memusnahkan harta karunia ilahi embrio roh Hua Qing juga. Pada titik ini, vitalitas dewa turun dari langit ketika gerbang surgawi selatan Hua Qing dibuka. Namun, dalam sekejap yang sama, vitalitas dewa berputar tak terkendali, mengakibatkan istana celestial kehilangan fondasinya dan menjadi tidak stabil. Qin Mu menarik pedangnya, cahaya pedang berubah menjadi pelet pedang dan berputar di sekitar ujung jarinya. Ledakan. Hua Qing meledak, dan gelombang vitalitas dewa yang mengerikan datang runtuh, melemparkan atap aula tahta ke udara. Qin Mu dengan lembut memegang pelet pedang, mengubahnya menjadi payung dan melindungi dirinya dari puing-puing yang jatuh. Dia tertawa dan berkata, Yang Mulia, tolong kenalkan teman dao kami berikutnya. Sebelum dewa terhormat Wuji memiliki kesempatan untuk berbicara, seorang dewa tiba-tiba mengambil keuntungan dari kekacauan untuk menyerang. Kekuatan ilahinya melonjak saat ia menuju Qin Mu. Saat ini, pelayan wanita gemuk, yang tampak seperti beratnya sekitar 300 pound, berkembang dengan tak terduga, berubah menjadi seekor burung pipit naga. Dia mengangkat cakarnya dan menjepit dewa di bawahnya.
Burung pipit naga membuka paruhnya dan menarik napas panjang. Angin dan hujan bergoyang di dalam aula singgasana saat para dewa di bawah dewa terhormat Wuji kehilangan keseimbangan mereka dan mulai bergerak ke arahnya saat dia menghirup. Dewa-dewa ini berjuang keras, mencoba segala macam hal untuk melarikan diri keluar. Pada saat berikutnya, rasanya seolah-olah naga pipit telah mengisap sampai udara di aula runtuh, menyebabkan para dewa ini terbang menuju paruhnya. Burung pipit naga mengangkat cakarnya, mengangkat dewa yang terperangkap di bawahnya. Dia kemudian mendorongnya ke paruhnya, menelannya dengan kepala terangkat ke langit. Setelah ini, sifat sengit dalam binatang buas ini meletus saat melihat ke arah Dewa Wuji yang terhormat. Dewa terhormat Wuji ketakutan sebagai cakar tajam yang tampaknya mampu membelah bumi dan langit menekannya. Saudari Yan kita adalah tamu di sini. Setelah mendengar suara Kinmu, burung pipit naga menarik kembali cakarnya dan berubah menjadi pelayan wanita gemuk seberat 300 pon, dengan patuh berdiri di belakangnya. Dewa terhormat Wuji sangat ketakutan. Dia awalnya berpikir Kinmu yang melakukan perjalanan ke sini dari ibu kota Eternal Peace adalah mangsa yang lemah. Tapi sekarang, sepertinya yang muliamu ini tidak sesederhana yang dia kira. Kemampuannya sangat aneh, dan meskipun budidayanya sangat rendah, seni ilahinya tidak dapat dipahami. Juga, kemampuan dan metode burung pipit naga gemuk yang ada di sampingnya menakutkan. Dia bahkan lebih kuat daripada dia, gubernur provinsi Istana Celestial Timur. Dia hanya akan bisa menjatuhkannya jika dia memobilisasi pasukan besar dewa dan iblis Istana Timur, dan dia tidak bisa melakukan itu ketika dia berada di aula tahta. Lebih penting lagi, dia tidak berani melakukannya. Mereka yang memiliki pengaruh sosial yang besar bisa membunuh Kinmu, tetapi Kinmu mengamati sekelilingnya dan tersenyum. Tuan yang terhormat, meski menjadi tamumu, aku telah merusak aula tahta kamu. Saya sangat menyesal tentang ini. Dewa terhormat Wuji tidak dapat merasakan rasa bersalah darinya, tetapi bagaimanapun juga dia memaksa tawa. Tidak apa-apa, selama tahun pertama era Dragon Han, Yang Mulia bahkan menghancurkan kolam giok. Apa tempat tinggal saya yang sederhana dibandingkan dengan itu? Kinmu tertawa keras ketika dia mengangkat tangannya, berencana untuk menepuk bahunya. Namun, Dewa terhormat Wuji terlalu tinggi baginya. Dewa terhormat Wuji dengan cepat menurunkan dirinya, dan Kinmu akhirnya bisa menepuk bahunya. Kinmu tampak senang ketika dia berkata, Tuhan yang terhormat memahami saya dengan sangat baik dan juga tahu kesukaan saya. Saya bertanya-tanya, apakah Tuhan yang terhormat mengetahui rencana saya untuk masa depan? Dewa terhormat Wuji bertanya dengan hormat, bolehkah saya tahu rencana Yang Mulia? Aku berencana untuk meninggalkan kedamaian abadi. Kinmu berkata, untuk berkeliaran dan mengunjungi teman-teman saya di alam primordial. Pertama, untuk mengunjungi penjara besar dan melihat bagaimana seorang teman naik. Setelah itu, saya berencana untuk menuju langit surgawi untuk bertemu teman. Dewa terhormat Wuji terkejut dan berteriak, Yang Mulia, menuju ke surga-surga, bukankah itu memengaruhi kematian Anda sendiri? Kinmu meliriknya, dan Dewa terpandang Wuji buru-buru menurunkan dirinya, tapi Kinmu tidak menepuk pundaknya. Sebaliknya, dia berkata, kamu masih terlalu muda. Saya menuju langit surgawi sebagai Yang Mulia surgawi, dan saya akan disuguhi sambutan yang sopan. Teman-teman kecil saya di masa lalu tidak berani bergerak maju ke arah saya secara terbuka. Paling-paling, mereka akan melakukannya di belakang layar. Meskipun Dewa terhormat Wuji merasa bahwa Yang Mulia ini memiliki reputasi yang tidak patut, seringkali sulit untuk hidup sesuai dengan reputasi seseorang. Meski begitu, dia mengagumi keberanian dan keberaniannya. Dia berkata, saya mengagumi keberanian Yang Muliamu. Dalam hal ini, saya berharap perjalanan Anda aman dan lancar. Kinmu tertawa. Terima kasih atas kata-kata baikmu. Namun, saya tidak yakin di mana penjara besar itu, jadi saya dengan rendah hati meminta agar Yang Mulia menunjuk saya ke arah yang benar. Dewa terhormat Wuji dengan sungguh-sungguh berkata, Yang Mulia, silakan melakukan perjalanan menuju pohon purba. Penjara besar ada di bawah pohon. Kinmu berterima kasih padanya. Tuan yang terhormat, tidak perlu mengirim saya pergi. Saya pamitan. Dewa terhormat Wuji dengan hormat berkata, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Bagaimanapun, Anda adalah Yang Mulia, jadi jika saya tidak mengirim Anda pergi, itu akan tidak sopan. Yang Mulia, tidak perlu berdiri di atas upacara. Nama saya Wu Shengji. Yang Mulia, jika Anda tidak keberatan, tolong panggil saya Xiao Wu. Kinmu mengangguk dan berjalan keluar dari aula tahta. Dewa yang dihormati Wuji mengikuti di belakangnya selangkah demi selangkah. Di luar aula tahta, mereka melihat ribuan dewa dan setan dari pasukan besar diorganisir ke dalam formasi, niat membunuh mereka menyandang aula. Formasi pembunuhan langit surgawi sangat menakutkan, dan auranya menghancurkan langit. Sinar bersinar dari senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menutupi langit, dan banyak rune saling bertautan, berubah menjadi pohon hijau dan menekan langit. Dewa yang dihormati Wuji sangat marah. Dia melangkah maju dan berteriak,
Sungguh ceroboh. Ini adalah yang mulia Mu, tamu terhormat Istana Surgawi Timur saya. Betapa memalukan kalian semua, menggambar senjatamu. Turun! Para prajurit dewa dan iblis dari Istana Celestial Timur bingung. Mereka mengumpulkan pasukan besar mereka di sini karena mereka merasakan aura menakutkan meledak keluar dari aula tahta. Ketika mereka tiba, mereka melihat seekor burung gemuk sedang memakan seorang lelaki di aula tahta. Dinding aula tahta dikirim terbang, hanya menyisakan pilar dan baloknya. Oleh karena itu, mereka mengumpulkan formasi mereka, bersiap untuk menyerang. Namun, berdasarkan perintah Revered God Wuji, mereka hanya bisa mundur. Dewa terhormat Wuji santai dan tersenyum. Yang mulia, silakan. Qin Mu mengangguk dan berdiri di atas kepala naga kilin. Naga kilin menginjak awan api dan bergerak maju, sementara Yan Er berubah menjadi seekor burung pipit hijau yang gemuk dan bertengger di bahu Dewa Wuji. Dewa terhormat Wuji bergerak ke arah depan naga kilin, memimpin jalan. Dia mengirim Qin Mu, membawanya 1000 mil. Qin Mu tersenyum dan berkata, "Ya Tuhan, Anda telah menemani saya selama ribuan mil. Pada akhirnya, kita harus mengucapkan selamat tinggal. Ayo lakukan di sini." Dewa terhormat Wuji membungkuk dan berkata, "Perpisahan, Yang Mulia." Yan Er terbang dari bahunya dan mendarat di bahu Qin Mu. Qin Mu berkata, "Dewa terhormat sangat sopan dan ramah dan berbagi dengan saya kisah Dewa Hijau Langit Timur. Saya telah mendapat banyak manfaat dari itu, jadi sebelum kami mengucapkan selamat tinggal, saya punya beberapa kata untuk mengucapkan terima kasih." Dewa terhormat Wuji buru-buru berkata, "Saya siap mendengarkan." Qin Mu tersenyum. Dewa Timur King Long tidak memperlakukan Dewa Hijau Langit Timur dengan baik, karenanya menciptakan dendam dan mengambil risiko diambil alih dan dibunuh. Jika Tuan yang terhormat menciptakan perselisihan yang mendalam dengan perdamaian abadi, siapa yang tahu apakah perdamaian abadi akan menjadi Dewa Hijau lain dari Langit Timur? Untuk semua yang kita lakukan, kita meninggalkan kesempatan. Saya memberi Anda kesempatan dan tidak mengambil hidup Anda. Jika Tuan yang terhormat mampu memberikan perdamaian abadi kesempatan, di masa depan, ada kemungkinan bahwa perdamaian abadi dapat membalas dengan kebaikan. Fatih Dragon, saatnya pergi. Naga kilin membawa mereka pergi. Dewa terhormat Wuji merasa seolah-olah dia dibebaskan dari beban. Dia hati-hati menikmati kata-kata Qin Mu dan khawatir. Setelah beberapa waktu, pasukan besar Istana Celestial Timur menyusul. Kapal-kapalnya berlayar melintasi langit, bendera-bendera berkibar di udara yang dipenuhi aura pembunuh. "Tuhan yang terhormat, apakah kita mengejar?" tanya salah satu dewa. Dewa terhormat Wuji melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu mengejar. Turunkan perintah saya, perlakukan naga pemeliharaan Saffron dengan baik dan menjadi sedikit lebih baik untuk Surging River Dragon King. Jangan terlalu kejam. Juga, jika orang-orang biasa dari perdamaian abadi memberikan persembahan mereka dengan patuh, tidak perlu kejam. Beri mereka jalan untuk bertahan hidup." Ada keraguan di hati pasukan dan jenderal surgawi ini, tetapi mereka masih membungkuk dan mengakui perintah itu. "Berikan perintah berikutnya." Dewa terhormat Wuji berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Tubuh Qin Perdamaian Abadi, Naga Han Surgawimu, sedang menuju ke penjara besar. Dapatkan jenderal dewa terbaik untuk mengemudikan kapal tercepat dan beritahu Istana Surgawi Selatan, Istana Surgawi Utara, dan Istana Surgawi Barat sehingga mereka dapat dipersiapkan." Keraguan di hati pasukan dan jenderal surgawi yang tak terhitung jumlahnya meningkat. Dewa terhormat Wuji menyipitkan matanya dan berpikir, "Yang Mulia Mu tahu bahwa ada banyak yang ingin dia mati, jadi mengapa dia mengungkapkan keberadaannya kepada saya? Namun, karena dia telah mengungkapkannya, aku akan mengambil keuntungan dari situasinya. Apakah dia membunuh para praktisi kuat langit surgawi atau mereka akhirnya membunuhnya, itu bukan urusan saya." Dia menghela nafas gemetar. Dia ingin menuju ke surga celestial. Orang ini sangat berani. Naga kilin bergerak ke atas di sepanjang sungai Surging, sementara Qin Mu duduk di atas kepalanya, menghirup dan menghembuskan napas, mengolah teknik yang dia pahami sendiri. Kultivasinya meningkat setiap hari, dan setelah 4 bulan, kultivasinya mendekati level aslinya, segera mencapai kondisi puncak. Yang aneh adalah, dia merasa seperti berada di dekat puncaknya, tetapi dia juga merasa bahwa potensi harta karun Dewa Embrio Roh masih luar biasa, seolah-olah dia masih jauh dari batasnya. Ini membuatnya sangat bingung. Dia menghancurkan istana celestial dan berbagai harta ilahi yang agung, dan dia membuka kembali surga dan bumi dan embrio harta karun ilahinya, karenanya membiarkan embrio roh purbanya bertahan hidup. Di atas semua itu, prestasi melahirkan yang pertama adalah jiwa ilahi adalah jalan yang sangat berbeda dibandingkan dengan sistem penanaman sebelumnya dari harta ilahi dan istana surgawi. Oleh karena itu, dia tidak tahu berapa lama untuk mencapai batas budidaya harta karun Dewa Embrio Roh, atau seperti apa itu nantinya. Dia melaksanakan sutra bencana tanpa batas dan memasuki mimpinya lagi, menyimpulkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun,
ia tidak dapat menentukan batas harta karun ilahi embrio roh dan jalur yang melampaui batas. Tanpa batas, ia tidak dapat memasuki dunia berikutnya dan tidak memiliki cara untuk menjadi dewa. Pada pertemuan kolam giok selama tahun pertama era Dragon Han, Yang Mulia Ling pernah berkata bahwa keabadian dapat dicapai melalui seni penciptaan. Jika saya bisa melakukan itu, bukankah saya akan sama dengan para dewa? Apakah saya menjadi dewa atau tidak, tidak relevan lagi. Apa yang bisa dianggap dewa? Apa definisi dewa? Tidak ada dewa di dunia ini. Qin Mu tertawa terbahak-bahak dan mengangkat kepalanya. Naga kilin telah mencapai bagian tengah sungai Surging, dan pohon primordial, yang terletak jauh di dalam alam primordial, tampak semakin raksasa. Teknik saya telah melampaui domain teknik overlord tubuh 3 eliksir asli dan tidak ada dalam sistem budidaya saat ini. Apa yang harus saya sebut teknik baru ini? Dia tenggelam dalam pikirannya dan tiba-tiba tertawa. Karena saya tidak dapat memberikan teknik ini kepada orang lain, tidak masalah apa yang saya sebut itu. Saya akan menggunakan nama asli dan terus menyebutnya teknik Overlord Body Tree Elixir. Di depan, akar-akar pohon primordial melintasi sungai Surging. Ada akar yang muncul di permukaan, 300 meter di atas air, dan di permukaan air, ada banyak akar yang terkulai ke bawah seperti tirai. Naga kilin berhenti. Tiba-tiba, dia melihat tanaman muda tumbuh di akar yang tampak gelap. Tanaman muda ini tumbuh dengan cepat, menghasilkan 2 daun hijau dan kuncup bunga besar di tengahnya. Tumbuhan itu terkulai ke bawah ke permukaan air, dan bunganya mekar dan meludahkan peti mati batu. Namun, peti mati batu ini tidak jatuh ke sungai. Ada setan yang menyebabkan masalah di sini. Naga kilin terkejut. Qin Mu turun dari kepalanya ke sisi bunga. Air sungai melonjak, dan dia bisa mendengar kata-kata samar dari dalam bunga. Yang Mulia Mu, Ibu Bumi. Qin Mu mengungkapkan senyum. Kupikir kau mati di tangan Kaisar Langit kuno. Ibu Pertiwi, tampaknya jiwamu yang hancur tetap ada. Mengapa kamu menghalangi jalanku? Suara Ibu Pertiwi datang dari peti mati batu yang tergantung di bawah bunga. Suaranya sangat lemah, namun dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim. Kamu tahu bahwa Kaisar Langit dewa-dewa kuno yang menyerang saya? Anda tahu bahwa dia masih hidup? Qin Mu memiliki ekspresi tenang saat dia menunggunya untuk tenang. Dia mengambil kesempatan untuk memeriksa peti mati batu itu secara rinci. Itu adalah peti mati kaisar milik salah satu kaisar tinggi Kaisar Utara-Utara, dia pernah melihatnya di istana duniawi sebelumnya. Dia tidak tahu bagaimana jiwa bumi ibu yang hancur mampu melarikan diri dari tangan Kaisar Langit Dewa kuno atau bagaimana dia berhasil menemukan peti mati kaisar. Ketika bencana melanda, Yang Mulia Hao telah mengendalikan senjata terkuat untuk bertarung dengan Ibu Pertiwi, dan Qin Mu meminjam kekuatan Ibu Pertiwi untuk melukai para senjata terkuat itu. Qin Mu kemudian mengambil kesempatan untuk kembali ke alam primordial. Setelah itu, ia ditemukan oleh pasukan Dewa Langit Surgawi dan dikepung. Hanya ketika keberadaan di tahta kaisar seperti Qi Xiaoyu dan putra surga Yin muncul, mereka memaksanya untuk meninggalkan jiwanya dan membiarkan saudaranya, Qin Fengqing, kembali ke Youdu. Hanya kemudian, ketika Dewa kuno Kaisar Langit mengendalikan senjata terkuat untuk turun dan menikam pohon primordial ke alam primordial, dia tahu bahwa Ibu Bumi sudah mati. Adapun apa yang terjadi selama periode ini, dia tidak tahu. Dia bisa menyimpulkan bahwa itu adalah Kaisar Langit dewa-dewa kuno yang secara pribadi turun dan mengusir Yang Mulia Hao pergi, membunuh Ibu Pertiwi. Dia benar-benar terkesan pada bagaimana Ibu Pertiwi dapat membiarkan jiwa yang hancur melarikan diri di tengah-tengah situasi yang berbahaya dan mendesak. Ibu Pertiwi sudah tidak memiliki yang tersisa, dan kekuatan di bawahnya telah mati atau melarikan diri. Masih ada ras yang tak terhitung jumlahnya di bawah Ibu Pertiwi, serta surga yang diserang, berubah menjadi budak dan tahanan. Meski begitu, dia masih takut dengan Ibu Pertiwi. Seekor kelabang bisa mati, tetapi itu tidak akan pernah bisa jatuh. Sebagai dewa kuno terkuat yang lahir dari Yuandu, bahkan jika hanya jiwanya yang hancur yang tersisa, dia masih seseorang yang tidak bisa dia lawan. Peti mati yang tergantung dari bunga itu adalah peti mati kaisar-kaisar tinggi surgawi utara, dan dia tidak tahu apakah masih ada mayat di dalam atau tidak. Ibu Pertiwi di dalam peti mati batu akhirnya menjadi tenang, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, Yang Mulia Hao mundur, dan dewa kuno Kaisar Surgawi menggunakan senjata terkuat di langit surga untuk membunuhku dengan kejam. Meskipun dia sangat kuat, mengandalkan senjata itu, tidak mudah baginya untuk membunuhku. Pada akhirnya, dia harus bergantung pada seni pamungkasnya, dan baru saat itulah aku tahu itu sebenarnya dia. Qin Mu menatap peti mati batu dan berkata, Ibu Pertiwi telah mencegat saya sehingga saya dapat membangkitkan Anda sekali lagi? Sejujurnya, saya bukan lagi anak Youdu. Tapi, kamu masih penyihir hebat yang tidak bisa dihancurkan. Suara Ibu Pertiwi datang dari peti mati batu. Hampir semua dewa kuno tahu tentang reputasimu, dan mereka tahu kau memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali dewa-dewa kuno.
Qin Mu menggelengkan kepalanya dan mengungkapkan ekspresi sedih yang terasa seperti daun yang jatuh di musim gugur. Dia memiliki suasana tertekan dan acuh tak acuh di sekitarnya, seolah-olah dia telah melihat melalui dunia fana. Aku tidak lagi memiliki jiwa atau roh, jadi aku tidak punya cara untuk membangkitkanmu. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menghalangi jalanku, hidupku tidak akan bertahan lama. Keluar kali ini hanya untuk menemukan tempat dengan bukit-bukit hijau dan air jernih untuk mengubur diriku. Yaner memiringkan kepalanya dan memeriksa Qin Mu. Burung bundar dan gemuk mengangkat cakar dan menggosok paruhnya sambil berpikir, tuan muda bisa berbohong tanpa mengubah ekspresinya sama sekali, itu jelas bukan sesuatu yang telah dia pelajari hanya sehari. Ibu Pertiwi diam. Setelah beberapa saat, peti mati batu itu terbuka. Kulit kepala Qin Mu merangkak. Yaner memeriksa leher Qin Mu, dan dia segera melihat kulit di belakang lehernya yang menggigil saat bulu merinding bangkit. Jelas bahwa dia sangat gugup. Namun, yang lebih aneh adalah bahwa meskipun Qin Mu sangat gugup, napas dan aliran darahnya tidak berubah sama sekali. Dia jelas telah berusaha keras untuk memastikan dia tidak mengungkapkan kelemahan apapun. Dari siapa tuan muda belajar ini? Dia agak bingung. Benjolan lampu hijau mengalir di peti mati batu. Itu seperti air tetapi juga seperti cahaya, dan itu sangat lembut. Gumpalan lampu hijau itu tidak jatuh ke sungai. Sebaliknya, itu berputar di sekitar peti mati batu. Terendam dalam cahaya, Qin Mu samar-samar bisa melihat seutas jiwa. Lampu hijau muncul, dan Qin Mu langsung merasakan aura kekuatan yang tak tertandingi membombardir wajahnya. Rohnya tidak bisa membantu menjadi segar. Bahkan jiwanya tampak bersorak dan sangat bersemangat. Saya adalah pohon primordial untuk memulai, dan ketika saya lahir, saya berakar pada cairan ringan semacam ini. Saya tidak tahu apa namanya, jadi saya menamainya cairan primordial kabut luas. Di pusaran air lampu hijau, jiwa Ibu Pertiwi yang hancur tampaknya sedikit enggan. Alasan kenapa aku bisa selamat dari dua musibah yang merusak adalah cairan primordial kabut luas ini. Sebagian besar cairan primordial kabut luas dari zaman purba telah habis, dan hanya ini yang tersisa. Tetesan cairan purba terbang keluar dari peti mati batu, dan lampu hijau bersinar. Ada ikan berenang di sungai, dan ketika ikan melompat keluar dari permukaan sungai, mereka sangat senang. Ikan yang melompat keluar dari air dapat terlihat tumbuh pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Mereka menjadi lebih besar dan lebih besar, dan ketika mereka mendarat kembali di sungai, mereka telah berubah menjadi raksasa yang lebih dari 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Tiba-tiba, udara iblis yang sangat kuat mengalir dari ikan besar yang panjangnya puluhan meter. Ikan iblis itu mengendalikan udara iblis, menggerakkannya ke arah cairan asal. Bahkan sebelum bisa mendekat, tubuhnya sudah tumbuh menjadi 300 meter. Paku panjang dan bertulang yang seperti tombak tumbuh di tubuhnya, dan meledak ketika terbang di dekat cairan primordial kabut luas, menyebabkan daging dan darahnya menyembur ke segala arah. Ikan iblis lainnya di permukaan sungai juga meledak, menciptakan pemandangan yang sangat berdarah dan menakutkan. Aura para dewa dan setan bahkan datang dari bendungan sungai Surging. Aura itu berasal dari mayat para dewa, iblis, dan naga. Pada saat ini, mayat-mayat itu bertransformasi tidak normal dengan cepat, menghidupkan kembali. Mereka membuka mata mereka, yang bersinar dengan cahaya hijau, dan bangkit dari bawah air untuk menerkam cairan primordial kabut luas. Untuk sesaat, bagian sungai Surging ini menjadi sangat aktif. Mayat-mayat itu juga tidak berhasil menyentuh cairan purba, namun tubuh mereka telah tumbuh ke tahap yang menakutkan, akhirnya meledak dari tekanan. Bau darah di permukaan sungai sangat tajam. Setetes cairan primordial kabut luas terbang ke wajah Qin Mu, dan naga kilin adalah yang pertama yang tidak mampu menahannya. Tubuh jasmaninya mulai tumbuh dengan marah, dan cakar naganya tumbuh hingga 20 meter. Sisiknya tumbuh lebih besar juga, bersinar dengan pantulan orang. Bahkan surainya tumbuh mati-matian lagi dan lagi. Yaner masih bisa mengendalikan dirinya, tetapi tatapannya terpaku pada tetesan cairan purba itu. Sepertinya dia ingin menelannya dengan buruk. Qin Mu menyegel semua pori-porinya dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan tubuh jasmaninya. Namun, darah, daging, dan tulangnya semua tumbuh dengan sangat marah. Bahkan rambutnya tumbuh dengan cepat, dan seni penciptaan yang begitu mahirnya tidak dapat menekan pertumbuhannya. Tetesan cairan primordial kabut luas itu terbang ke jantung alisnya dan menembus ke dalam harta karun dewa embrionya. Meskipun itu hanya setetes kecil, itu telah berubah menjadi ukuran danau ketika memasuki spirit embrio Divine Treasure. Dengan riak lampu hijau, benda itu mendarat di bawah kaki embrio rohnya. Qin Mu langsung merasakan kekuatan hidup yang kuat mengisi embrio rohnya. Meskipun jiwa dan rohnya masih sangat lemah, mereka tumbuh dengan cepat ketika mereka menyerap energi dari cairan primordial kabut luas. Semangat primordialnya melompat dan menyedot semua energi dalam cairan primordial kabut luas dengan rakus. Qin Mu mencoba mengeksekusi Overlord Body Tree Elixir Teknik, dan pertumbuhan semangat primordialnya bahkan lebih mencengangkan. Cairan primordial kabut luas dapat mempertahankan jiwa dan roh seseorang,
membuat mereka abadi. Saya telah menggunakan cairan primordial ini untuk melindungi jiwa saya yang hancur. Yang Mulia Mu, meskipun Anda tidak memiliki jiwa, Anda dapat meminjam cairan purba untuk memperkuat roh Anda, memungkinkan roh Anda menjadi roh primordial yang abadi. Jiwa Ibu Pertiwi yang hancur berkata, dengan cara ini, kamu tidak akan mati karena kamu tidak memiliki jiwa, dan kamu juga tidak perlu menemukan bukit-bukit hijau dan air jernih untuk membaringkan dirimu untuk beristirahat lagi. Hati Qin Mu bergerak, dan dia melihat sisa cairan purba di peti mati batu. Ibu Pertiwi, meski begitu, aku tidak memiliki kemampuan untuk membangkitkanmu. Kemampuan saya sekarang terlalu lemah. Sejujurnya, saya hanya punya 1/5 dari kultivasi ki vital saya. Ibu Pertiwi terdiam untuk sesaat, dan kemudian setetes cairan primordial terbang keluar, masih terbang ke harta karun embrio rohnya. Dia berkata, setetes cairan primordial kabut luas ini untukmu memulihkan kultivasimu. Qin Mu menghela nafas dan berkata, Ibu Pertiwi masih terlalu pelit. Jadi bagaimana jika saya memulihkan kultivasi saya bukan lagi anak Youdu. Penguasa bumi dan adipati surga juga telah meninggalkanku, mereka merasa aku tidak lagi berharga. Kemampuan saya lemah, dan mereka tidak akan memberikan kekuatan kepada saya. Jika mereka tidak memberikan kekuatan kepada saya tidak bisa menghidupkan Anda kembali. Mengapa Ibu Pertiwi tidak memberi saya lebih banyak cairan primordial, yang memungkinkan kemampuan saya setara dengan anak Youdu? Biarkan mereka merasa bahwa saya masih layak digunakan oleh mereka sehingga akan lebih mudah bagi saya untuk meminjam kekuatan mereka. Jiwa Ibu Pertiwi yang patah tertawa sinis dan berkata, bukannya aku enggan memberikannya kepadamu, itu kamu yang tidak mampu menahan energi cairan purba. 2 tetes cairan primordial ini sudah cukup bagi Anda untuk dicerna selama puluhan atau bahkan ratusan tahun. Jika saya memberi Anda lebih banyak, harta karun ilahi embrio roh Anda tidak akan bisa menyegelnya. Jika kekuatan cairan purba menyerang aliran darahmu, hanya gumpalan akan meledakkan tubuhmu menjadi berkeping-keping. Memang, Qin Mu merasa bahwa harta karun dewa embrio rohnya mulai mencapai batasnya, dan jika ia mendapatkan setetes lagi, energi dalam cairan primordial akan memecah ruang harta karun dewa embrionya roh dan meresap ke dalam tubuhnya. Bahkan para dewa dan setan akan meledak dari aura cairan purba ini, apalagi dia. Dalam hal itu, telapak tangan Qin Mu terbalik, dan jari-jarinya menggenggam 4 botol batu giok kecil. Dia menuangkan air liur naga ke dalam botol dan bertanya, apakah itu akan terjadi jika mereka disimpan dalam botol-botol ini? Ibu Pertiwi terdiam sekali lagi. Setelah beberapa saat, suaranya datang dari peti mati batu. Botol kecilmu tidak akan bisa menahannya. Tangan Qin Mu bergerak ke atas dan ke bawah untuk mencetak rune yang tak terhitung jumlahnya pada botol giok. Apakah segel ini cukup? Tidak. Qin Mu menambahkan puluhan segel satu demi satu dan mengungkapkan pandangan penuh harapan. Bagaimana dengan sekarang? Tidak. Qin Mu bermasalah dan berbalik untuk melihat Tian Er, yang segera mengeksekusi kekuatan sihirnya dan menerapkan segel naga hijau di botol. Saat naga hijau mengelilingi botol giok, dia menerapkan segel burung vermilion lain. Qin Mu bertanya dengan penuh harap, bagaimana dengan sekarang? Ibu Pertiwi terdiam sekali lagi dan hanya berbicara setelah beberapa waktu. 1 botol. Qin Mu kecewa. Tepat ketika dia akan berbicara, Ibu Bumi berkata dengan tegas, 1 botol, tidak ada lagi tawar-menawar. Qin Mu hanya bisa menggunakan ki vitalnya untuk mengendalikan 1 botol giok dan membuatnya terbang ke peti mati. Botol giok diisi sampai penuh dengan cairan primordial mist besar, dan Qin Mu buru-buru menyimpannya dengan benar dan hati-hati. Berapa lama Anda perlu pulih ke kondisi puncak? Tanya Ibu Pertiwi. Qin Mu menjawab, 100 tahun atau lebih. Suara datang dari peti mati kaisar ketika mayat seorang kaisar agung berjalan keluar dari kegelapan di balik cairan purba. Mayat itu menggeram dengan marah. Sesingkat 10 tahun, kata Qin Mu tegas. Mayat kaisar dari kaisar tinggi itu menatapnya dengan tatapan dingin, dan jiwa Ibu Pertiwi yang hancur dalam cairan primordial mendengus. Aku hanya akan memberimu 10 tahun. Setelah 10 tahun, jika Anda tidak menghidupkan saya kembali, saya akan membiarkan anak saya memandikan kedamaian abadi dalam darah. Peti mati batu ditutup dengan letusan dan menutup mayat kaisar dan cairan primordial di dalamnya. Kemudian, bunga besar itu mulai menutup. Tunggu, Qin Mu buru-buru berkata, Ibu Pertiwi, sampai sekarang, kultivasi saya masih belum pulih. Jika saya terbunuh, bukankah usaha Anda akan sia-sia? Ibu Pertiwi, tolong beri saya senjata yang cocok. Bunga besar itu berhenti menutup, dan suara geram Ibu Bumi datang dari peti mati batu. Kamu setengah mati sekarang. Alih-alih menyembunyikan diri Anda dengan jujur dan mencerna cairan primordial itu, apakah Anda benar-benar berpikir untuk menarik perhatian pada diri sendiri dan mencari kematian? Qin Mu berkata dengan benar, sekarang saya tidak memiliki kekhawatiran tentang kematian, saya berencana untuk langsung ke surga celestial.
Peti mati batu tiba-tiba meledak terbuka, dan kepala mayat kaisar yang sebesar gunung menggeram Qin Mu dengan mulut ganasnya yang terbuka lebar. Qin Mu, Yan Er, dan naga kilin bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Wajah Qin Mu berkerut karena arus napas bau, dan dia kehilangan pijakan. Di belakangnya, sungai Surging meledak, dan aliran sungai itu hampir terputus. Setelah mayat kaisar menggeram, kepalanya menyusut dan terus menatapnya dengan kejam. "Kamu berencana untuk pergi ke surga celestial?" Ibu Pertiwi berkata dengan putus asa, "Mengapa kamu tidak mati saja?" Ekspresi Qin Mu tidak berubah, dan dia hanya berkata, "Saya harus melakukan perjalanan ke surga celestial." Seperti yang dikatakan Ibu Pertiwi, "Aku adalah penyihir besar yang tidak bisa dihancurkan, jadi bahkan jika pergi ke surga-surga itu berbahaya, para dewa kuno di surga-surga akan melindungiku. Selain itu, identitas saya adalah milik Yang Mulia Mu dan penatua pendiri aliansi surga, jadi saya sebenarnya sangat aman. Namun, mudah untuk menghindari tombak di tempat terbuka tetapi sulit untuk menghindari tusukan dalam gelap. Saya masih belum memiliki senjata yang cocok. Pelet pedangku hanya senjata roh dan bukan senjata ilahi." Mayat kaisar menyusut kembali ke peti mati, dan setelah beberapa saat, mayat itu keluar lagi. Di tangannya ada batang kayu lurus yang panjangnya 10 yard. "Anda hanya memiliki batang kayu ini." Qin Mu mengungkapkan ekspresi kecewa. Peti mati kaisar tiba-tiba ditutup, dan Ibu Pertiwi berkata dengan nada dingin, "Ini adalah inti dari pohon primordial, salah satu senjata ilahi terkuat di dunia ini. Perhatikan baik-baik cincin pertumbuhannya." Qin Mu melihat ujung batang kayu dan melihat lingkaran yang tak terhitung jumlahnya yang penuh sesak. Tepat saat dia akan menghitungnya, bunga besar itu tertutup, dan peti mati sang kaisar tenggelam kembali ke akar pohon primordial. Akar yang membentang di seberang sungai Surging dengan cepat mencabut dan menghilang tanpa jejak. "Betapa pelit, takut aku akan meminta lebih banyak harta." Qin Mu menggelengkan kepalanya dan menghitung cincin secara rinci. Setelah sekian lama, dia masih belum selesai menghitungnya. Naga kilin tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Kultus Guru, nomor berapa yang kamu pakai sekarang?" "Aku sudah menghitung 5 juta cincin, dan itu bahkan tidak 10%. Naga kilin ketakutan. 5 juta cincin bahkan tidak 10%? Apakah itu berarti Bumi Pertiwi telah hidup selama setidaknya 50 juta tahun? Qin Mu masih menghitung cincin pertumbuhan saat dia berkata, "Jumlah yang Anda sebutkan terlalu sedikit. Batang kayu ini hanyalah inti dari pohon primordial. Ini bukan keseluruhan trung, siapa yang tahu berapa banyak layar di luar. Dengan perkiraan konservatif, inti pohon hanya dapat menampilkan 10% dari usia sebenarnya." Yan Er juga ketakutan, karena ini menyiratkan bahwa Ibu Pertiwi setidaknya berusia 5 miliar tahun. "Tuan muda, jika batang kayu ini tidak menunjukkan usia nyata Ibu Pertiwi, mengapa kita menghitung cincin pertumbuhan?" Yan Er bingung. Qin Mu terus menghitung ketika dia dengan kacau berkata, "Tujuannya bukan hanya menghitung cincin pertumbuhan tetapi menentukan usia harta ini sehingga kita dapat memutuskan apa yang harus disempurnakan. Juga, cincin pertumbuhan menyembunyikan rahasia tahun-tahun awal Ibu Pertiwi. Sebagai contoh, rangkaian cincin pertumbuhan ini sangat dekat satu sama lain, menunjukkan bahwa sekitar 2 juta tahun setelah Ibu Pertiwi lahir, ada insiden besar yang menyebabkan pohon primordial hampir berhenti tumbuh. Ini berarti bahwa alam primordial menghadapi musibah pada waktu itu." Qin Mu dengan hati-hati menyelesaikan hitungan cincin pertumbuhannya dan berkata dengan lembut, "Inti dari pohon primordial membentang lebih dari 76 juta tahun, di mana ada 10 musibah yang menyebabkan pohon primordial hampir berhenti tumbuh. Tampaknya selama pemerintahan para dewa kuno, alam primordial tidak damai. Namun, dewa-dewa kuno ini adalah eksistensi paling kuat selama era purba-purba. Bagaimana mereka menghadapi bahaya seperti itu? Kecuali mereka saling membunuh, atau mungkinkah ada kekuatan lain? Logikanya, para dewa kuno adalah yang paling kuat selama era kuno, dan tidak ada yang bisa mengancam mereka. Keberadaan Ibu Pertiwi setara dengan penguasa bumi dan adipati surga, dan kemampuannya hanya kalah dengan kaisar langit kuno." Dia memikirkannya dan mencoba menyalurkan ki vital ke inti pohon primordial. Setelah ini, ekspresinya hitam seperti batu bara. "Bagaimana kalau aku menggunakannya sebagai tombak? Namun, aku tidak mahir dengan tombak. Bagaimana dengan pedang terbang?" Ki vitalnya telah pulih ke puncaknya dan tidak kalah dengan dewa. Namun, ketika kekuatan sihirnya yang luar biasa mengalir ke inti, itu seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, hilang selamanya. Tidak ada cara untuk mengisinya. Ibu Bumi memang memberinya harta yang luar biasa. Bahkan eksistensi di alam kaisar tidak mungkin dapat menyaring harta tersebut. Namun, dia tidak dapat memohon kekuatan inti dari pohon primordial. Qin Mu terus mengeksekusi ki vitalnya dan akhirnya berhasil melayang inti dari pohon primordial. Namun, batang kayu itu terlalu panjang. Setelah dia melakukan beberapa tusukan, dia kehabisan kekuatan sihir. Tidak heran Ibu Pertiwi sedang terburu-buru. Qin Mu mengulurkan tangannya dan meraih tongkat, susah payah mengayunkannya beberapa kali.
Dia menyadari jika dia menggunakannya sebagai tombak, dia tidak memiliki tombak, dan jika dia menggunakannya sebagai tongkat, itu akan terlalu lama. Kalau saja aku bisa mempersingkat sedikit. Saat dia memikirkan ini, inti dari pohon primordial segera memendek sedikit. Qin Mu terkejut dan berkata, persingkat sedikit lagi. Sekali lagi, inti dari pohon primordial diperpendek sedikit. Qin Mu berkata, terus mempersingkat sedikit lagi. Inti dari pohon primordial telah memendek hingga hanya 3 kaki. Qin Mu mengacungkannya di tangannya, memperlakukannya sebagai pedang. Itu jauh lebih mudah digunakan. Dia tidak bisa menahan diri tetapi dengan senang mengatakan, perpanjang. Tiba-tiba, inti pohon primordial di tangannya melebar secara dramatis, berubah menjadi tongkat panjang yang berhasil menusuk puncak gunung yang jaraknya ratusan mil. Staf menciptakan lubang sempit di gunung saat keluar melalui itu. Qin Mu ketakutan. Dia dengan paksa mencoba menariknya tetapi tidak berhasil, jadi dia berkata dengan tak berdaya, persingkat. Dengan teriakan, Qin Mu tanpa sadar terbang dari kepala naga kilin ketika batang pemendek diseret dan menabraknya ke puncak gunung, menciptakan ledakan keras. Naga kilin dan Yaner tercengang. Mereka melihat bahwa dampaknya telah menciptakan celah di puncak gunung. Setelah beberapa saat, Qin Mu melompat keluar dari dalam puncak gunung, tampak sangat sedih. Hati Qin Mu bergerak, dan dia mengeluarkan pelet pedangnya. Itu terbang dan mendarat di atas batang, menjadi ujung tombak. Tombak itu kemudian mengikutinya kemanapun dia pergi, ketebalan, panjang, dan kekerasannya semuanya dalam keadaan fluks. Tampaknya seekor ular piton besar mengambang dan berputar-putar di sekeliling tubuhnya, benar-benar menakutkan. Sepertinya inti dari pohon primordial ini cukup baik. Qin Mu berbalik dan terbang kembali, berseru kagum saat dia meletakkan pelet pedangnya. Sayang sekali aku tidak bisa mengubahnya menjadi pedang kayu, karena aku tidak bisa membunuh siapapun dengan itu. Aku tidak terbiasa dengan tombak, jadi sayang sekali senjata ini ada di tanganku. Dia menyimpan inti pohon primordial di karung Taotie-nya saat Yaner melangkah maju untuk membantunya merapikan pakaiannya yang berantakan. Qin Mu mengeluarkan botol gio kecil, membuka segel, dan menggunakan ki vitalnya untuk mengeluarkan setetes cairan purba. Yaner, ini untukmu. Yaner terkejut dan senang, dan dia dengan cepat menelan cairan purba. Naga kilin memandang dengan banyak iri. Qin Mu berkata, Fatih Dragon, Anda masih tidak dapat menekan energi cairan primordial, sehingga setetes pun akan membunuh Anda. Saya telah menyimpan setetes untuk saat Anda lebih tua. Naga kilin setuju dan merasa lega. Dengan inti pohon primordial, mungkin itu mungkin untuk menyelamatkan kakak senior besar.